Siswa pindahan itu mulai berduel begitu dia pindah. Semua anggota kejam dan tidak pengecut. Pemimpin geng sekolah yang terkenal, Chak Hong Il, sedang mendidik adik-adiknya dan secara tidak sengaja menjatuhkan pemutar kaset siswa pindahan Kim Ui Geom. Itu adalah hadiah dari kakak laki-lakinya sebelum dia meninggal. Teriakan keras Ui Geom mengejutkan Hong Il, yang bertanya, "Ada apa denganmu saat ini?" Setelah terkejut, Hong Il menjadi malu dan marah. Dia tidak bisa menerima kekuasaannya ditantang seperti itu. Hong Il segera menyerang dan menendang Ui Geom, membuatnya jatuh ke tanah kesakitan. Hong Il mulai mempertanyakan mengapa pecundang lemah seperti Ui Geom berani meninggikan suaranya padanya. Setelah kelas usai, Cha Hong Il memanggil Ui Geom untuk berhenti seolah sedang mengejek anak anjing. Dia kemudian segera menyeretnya ke sudut terpencil. Ui Geom meminta maaf atas tindakannya di siang hari, tetapi Hong Il masih menolak untuk melepaskannya. Begitu dia membuka mulutnya, dia langsung meminta uang. Setelah Ui Geom ragu sejenak, dia hanya bisa diam-diam mengeluarkan dompetnya. Tetapi masalah itu belum berakhir di sana. Cha Hong Il bahkan lebih berlebihan lagi, dia mengambil ponsel Ui Geom, lalu tanpa ragu memasukkan nomornya sendiri. Dia menetapkan aturannya sendiri. Mulai sekarang, setiap kali dia mengirim pesan kepada Ui Geom, dia harus membalasnya dalam 10 detik. Setiap detik keterlambatan akan setara dengan satu tamparan di wajah. Dia terlihat tidak terlalu takut. Dia sangat ketakutan, apakah kau tidak melihatnya gemetar? Pada malam hari, setelah sampai di rumah, Ui Geom akan melaporkan kepulangannya sebagai kebiasaan. Ibu Ui Geom bertanya kepadanya tentang studinya di sekolah baru. Jawaban Ui Geom sangat singkat tetapi sedikit mekanis, sama seperti memperkenalkan diri kepada teman-teman sekelas di sekolah barunya. Tidak ada emosi sama sekali. Larut malam, ayah Ui Geom pulang setelah minum dan langsung masuk ke kamar untuk memeriksa pekerjaan rumah putranya. Kim Seok Tai dengan ketat menuntut agar Ui Geom fokus dan tidak terganggu sejenak pun. Setelah menemukan kesalahan pada putranya, dia segera meminta Ui Geom untuk mengulangi soal yang salah itu berulang kali. Ini adalah gambaran tentang kehidupan nyata Kim Ui Geom. Di luar, dia adalah siswa yang sempurna dan berbakat, tetapi di dalam, dia adalah seorang anak yang kewalahan oleh tekanan di pundaknya. Penindasan dan kontrol yang berlangsung lama telah memupuk kekuatan dalam dirinya yang bisa meledak kapan saja. Keesokan harinya, sebelum berangkat sekolah, Cha Hong Il memerintahkan Ui Geom untuk membawakan sarapan ke tempat duduknya. Ui Geom tidak melakukan apa yang dikatakan Hong Il. Jadi dia datang tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menampar Ui Geom. Cha Hong Il segera marah dan mengkritik Ui Geom mengapa dia berani memakai earphone saat dia sedang berbicara. Dia segera merebut pemutar musiknya, tetapi setelah setengah hari mencoba, dia masih tidak dapat menemukan saklar untuk menyalakannya. Ui Geom melihat pemutar musik kesayangannya direbut dan menuntut agar Hong Il mengembalikannya. Tapi Hong Il malah bersikap arogan dan sinis, mengatakan bahwa barang ini akan menjadi miliknya mulai hari ini. Ui Geom sekali lagi menekankan bahwa pemutar musik ini sangat penting baginya. Dia juga meminta Hong Il untuk mengembalikannya dengan nada yang hampir memohon. Hong Il segera menyerang dan menendang Ui Geom. "Hei, tolong kembalikan padaku." Cha Hong Il merasakan perubahan emosi Ui Geom, tetapi bukannya mengalah, dia memutuskan untuk terus menguji daya tahan lawannya. Hong Il sengaja menolak untuk mengembalikan pemutar musik kepada Ui Geom, bahkan menjatuhkannya dari ketinggian. Semua yang terjadi setelah itu benar-benar mengubah persepsi dan pemahaman semua orang tentang bocah ini, Kim Ui Geom. Sudah kubilang ini sangat penting, kan? Terus kenapa? Lalu kenapa? Apa yang kau ingin aku lakukan? Apa yang kau ingin aku lakukan? Hei, apa kau tidak akan mengendurkan ekspresimu itu? Saat Hong Il masih bersenang-senang dengan perbuatan jahatnya, perubahan mendasar terjadi pada Ui Geom. Pada saat itu, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat baru saja terkoyak di dalam ruang kelas ini. Bukan pada tingkat fisik, tetapi lapisan psikologis dan mental. Domba yang lembut dan patuh selama ini tiba-tiba berubah menjadi serigala lapar. Para siswa di kelas segera berteriak ketakutan. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di depan mata mereka. Siswa kutu buku Kim Ui Geom yang biasanya lemah itu, sekarang menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, cara bertarungnya sama sekali bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh orang yang tidak berpengalaman. Hong Il hendak membalas, tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Siswa pindahan yang pernah diintimidasi oleh Cha Hong Il, kini dapat membuatnya merasa terancam dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mata Ui Geom telah benar-benar berubah,
Ketenangan dan cahaya cemerlang yang muncul di matanya membuat semua orang yang menyaksikan pemandangan ini merasa merinding. Kim Ui-gyeom tidak menggunakan keterampilan yang rumit, tetapi setiap gerakannya dipenuhi dengan kekejaman dan keganasan yang paling mentah. Dasar orang gila, 1 lawan 1, kau tidak bisa ikut campur, kau siapa? Aku wasitnya. Tampaknya semua kemarahan, frustrasi, dan rasa sakit yang terakumulasi selama bertahun-tahun telah menemukan jalan keluar dan meledak pada saat ini. Seluruh kelas berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siswa lain mulai berteriak. Saat Ui-gyeom sadar, dia melonggarkan tangannya. Saat dia mengambil pemutar musiknya, Hong-il di belakang mengangkat kursi dan menyerang lagi. Tapi Ui-gyeom dengan cepat menghindarinya dan menjatuhkannya dengan mudah. Dalam perjalanan pulang sekolah, seorang siswa tiba-tiba memanggil Ui-gyeom. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kang Yun-ki, teman sekelas Ui-gyeom. Matanya dipenuhi dengan minat dan rasa ingin tahu, dan dia dengan terang-terangan memuji Ui-gyeom karena tahu cara menyerang dengan baik. Aku penasaran apakah kau ikut kelas pelatihan seni bela diri. Ui-gyeom langsung menyangkalnya. Tapi Kang Yun-ki mengatakan bahwa itu adalah bakat alami. Jadi, bagaimana kau berencana untuk bertarung besok? Ui-gyeom terlihat bingung dan tidak mengerti maksudnya. Kang Yun-ki harus mengingatkannya bahwa jika kau berani menyerang Hong-il, maka dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Pertarungan baru saja dimulai. Setelah duduk di bus, Ui-gyeom langsung mengingat kembali adegan pertarungan dengan Hong-il. Entah kenapa, dia merasa sangat bersemangat. Malam harinya, Ui-gyeom pulang ke rumah setelah kelas tambahan. Ayahnya langsung mempertanyakan mengapa dia terlambat ke kelas tambahan. Ui-gyeom berbohong bahwa dia tertidur di bus dan melewatkan halte. Ayah Ui-gyeom hanya mengingatkannya, jika hasil ujiannya kali ini tidak bagus, dia akan diturunkan ke kelas menengah. Ui-gyeom hanya bisa mengangguk setuju dalam diam, seolah-olah dia sedang mengalami persidangan yang tak terlihat. Setelah mandi, dalam pikiran Ui-gyeom tiba-tiba muncul adegan kakak laki-lakinya memberinya pemutar musik kesayangannya. Kakak laki-lakinya memasangkan earphone ke Ui-gyeom, berpesan agar dia tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga harus merasakan dengan hati dan jiwanya. Ini bukan hanya musik, tetapi juga getaran yang hidup dan berjiwa. Tepat pada saat ini, ayah Ui-gyeom membangunkannya, mendesaknya untuk segera duduk di meja belajarnya. Ui-gyeom menjawab dengan bingung, dengan cepat kembali ke mode belajar keras. Berita tentang Ui-gyeom mengalahkan Cha Hong-il dengan cepat sampai ke telinga mahasiswa baru Kim Sung-jun. Setelah kelas, saat Ui-gyeom pergi ke toilet, Kim Sung-jun muncul di toilet bersama adik-adiknya. Dia ingin menegakkan keadilan untuk adiknya Hong-il. Setelah Kang Yun dengan antusias mengusir semua orang dari tempat itu untuk mereka. Sementara dia sendiri dengan santai berdiri di samping untuk mendengarkan. Hong-il segera memerintahkan Yun-ki untuk keluar. Tetapi Kang Yun kembali menyebutkan pertarungan sengit kemarin, mengatakan bahwa pukulan Ui-gyeom sangat berbahaya. Bahkan dia sendiri dipukul jatuh oleh Ui-gyeom dan tidak bisa menyembunyikan ejekan dan penghinaan di sudut mulutnya. Tepat ketika suasana di toilet menjadi tegang, Ui-gyeom angkat bicara dan mempertanyakan mengapa Sung-jun ingin mengincarnya. Dia masih berusaha menjelaskan apa yang terjadi kemarin dan tidak lupa menekankan bahwa dia telah meminta maaf kepada lawannya. Selain itu, anak buah Cha Hong-il yang menyerang lebih dulu, tetapi Kim Sung-jun pada dasarnya tidak berniat mendengarkan penjelasan apapun darinya. Yang dia butuhkan bukanlah kebenaran tentang bagaimana semuanya terjadi, tetapi kepatuhan mutlak terhadap kekuasaannya. Segera setelah itu, Sung-jun membuka mulutnya dan meminta Ui-gyeom untuk berlutut, tetapi dia tetap berdiri diam, hanya dengan tenang menjawab mengapa saya harus berlutut. Lawannya benar-benar kehilangan kesabaran saat mendengarnya, nadanya langsung menjadi dingin dan sangat menindas, memerintahkan Ui-gyeom untuk berlutut di depannya 3 kali berturut-turut. Suasana perlahan membeku. Tepat pada saat ini, guru mereka tiba-tiba muncul. Guru itu dengan marah bertanya kepada Kim Sung-jun apakah dia baru saja memukul seseorang, dan pada saat yang sama, dia juga mempertanyakan di depan semua orang mengapa dia memukuli siswa pindahan seperti itu. Menghadapi pertanyaan guru, Kim Sung-jun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Guru itu segera berbalik dan memerintahkan semua orang untuk segera pergi dari sana. Kang Hun, setelah menerima perintah, dengan cepat melangkah maju untuk membawa Ui-gyeom ke ruang kesehatan untuk mengobati luka-lukanya. Kemudian, guru itu berbalik dengan marah dan menatap Kim Sung-jun, menanyainya apakah dia terlibat dalam geng sosial merah.
Apa kau sudah belajar beberapa gerakan dan sekarang kau memukul sembarangan? Kalau begitu kau benar-benar penjahat. Apa yang harus kulakukan dengan orang seperti ini? Dia dengan marah memarahi Kim Sung Jun bahwa meskipun dia ingin memukul orang, dia tidak seharusnya memukul anak yang baru saja pindah ke sini. Meskipun guru berhasil menghentikan konflik ini tepat waktu, semua orang tahu bahwa pertarungan ini masih jauh dari selesai. Cha Hong Il diam-diam mengambil pemutar musik Ui Geom dan memintanya untuk segera pergi ke tempat dia pernah dirampok uang untuk bertemu. Ui Geom yang mendengarnya segera keluar dari kelas dengan marah. Melihat itu, Kang Yun Ki juga segera mengikutinya. Ketika Ui Geom muncul, dia meminta mereka untuk mengembalikan pemutar musiknya. Kim Sung Jun mencibir dan berkata bahwa jika dia ingin mengambil barangnya kembali, Ui Geom harus mengalahkannya terlebih dahulu. Kenapa aku harus melakukan itu padamu? Lepaskan tasmu, aku bilang aku tidak mau. Karena kau hari ini aku sangat marah. Berhenti, sialan, apakah kau senang menggunakan tinjumu? Baru sekarang kau melihatnya. Hei, Kim Sung Jun, kalian yang memulai duluan. Kalian yang mengambil pemutar musikku. Kim Ui Geom yang membawa api kemarahan di hatinya segera menyerang. Tidak seperti Cha Hong Il, Kim Sung Jun benar-benar pernah berlatih tinju. Setiap pukulannya memiliki kekuatan dan teknik yang profesional. Menghadapi serangan terstruktur Kim Sung Jun, Ui Geom dengan cepat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Teknik pukulan lawannya jelas jauh lebih matang darinya, dan kekuatannya juga lebih besar. Ui Geom dipukul jatuh oleh Sung Jun berulang kali, tetapi dia tetap gigih untuk bangkit kembali. Setiap kali jatuh, Ui Geom akan menyesuaikan pernapasannya, dan sekali lagi mengamati dan menilai cara menyerang lawannya. Perlahan-lahan dia mulai menemukan ritme serangan. Meskipun tekniknya tidak bisa menyamai lawannya, Ui Geom juga telah belajar cara menghindar dan mengamati, bahkan mencoba menggunakan gerakan tipuan untuk membuat lawannya kehilangan arah. Akhirnya, Ui Geom menemukan kesempatan untuk menyerang. Pukulannya mendarat dengan keras di wajah Kim Sung Jun, membuat lawannya merasakan ancaman untuk pertama kalinya. Tetapi karena itu juga, Kim Sung Jun menjadi lebih serius dengan pertarungan ini. Dia melancarkan serangan beruntun, memukul wajah Ui Geom hingga penuh darah, dan hampir membuatnya kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Tepat pada saat Ui Geom akan jatuh, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang pernah diingatkan oleh Kang Yun Ki kepadanya, bahwa jika kau ingin mengalahkan Kim Sung Jun, kau harus menempel padanya, lalu berguling bersama, dan tidak membiarkan lawan memiliki kesempatan untuk menunjukkan pukulannya. Ui Geom segera mengikuti instruksi dan mulai bertindak. Dia menyerang dan memeluk pinggang Kim Sung Jun dengan erat, memeluknya dan berguling bersama ke bawah tangga di belakang. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya, tetapi juga satu-satunya kesempatannya. Tepat ketika Kim Sung Jun akan bangkit, Ui Geom dengan tegas tidak memberinya kesempatan lagi. Dia segera menyerang dan menendang lawannya, membuatnya jatuh ke tanah lagi. Segera setelah itu, Ui Geom mulai dengan gila-gilaan menyerang kaki kanan Sung Jun. Dia tahu bahwa hanya dengan sepenuhnya menghancurkan kemampuan bergerak lawannya, dia bisa memastikan kesempatannya untuk menang. Kim Sung Jun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan pukulan terakhir, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Serangan balasan Ui Geom yang terus-menerus dan gila-gilaan membuatnya sama sekali tidak bisa melawan. Kang Yun Ki yang berdiri di samping langsung menyatakan bahwa kemenangan menjadi milik Ui Geom. Ui Geom pergi untuk mengambil kembali pemutar musiknya. Mereka yang melihat saat ini sudah ketakutan, tidak berani melakukan perlawanan lagi. Mereka hanya bisa melihat pemimpin mereka dikalahkan tanpa ampun. Ui Geom baru saja menyelesaikan pertarungan, dia belum bisa sepenuhnya pulih dari emosi yang kuat itu. Tepat pada saat ini, Kang Yun Ki tiba-tiba muncul. Dia masih menggunakan nada bercanda yang ceria, mengingat kembali adegan Ui Geom dan Kim Sung Jun berguling bersama dari tangga. Sambil tertawa, dia mengatakan bahwa pemandangan saat itu benar-benar terlalu gila. Kang Yun Ki bercanda dan pada saat yang sama terkejut, dia mengatakan bahwa meskipun dia sudah lama tahu Ui Geom sebenarnya tidak sederhana, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan melawan dengan begitu nekat. Ui Geom balik bertanya mengapa dia memperlakukannya seperti itu. Jawaban Yun Ki masih sangat santai. Itu hanya rasa ingin tahu pribadiku. Dia seperti sedang mengevaluasi seorang atlet yang sedang bertanding. Dia dengan tenang dan akurat menganalisis bahwa Ui Geom bukanlah orang yang mengandalkan tinju, tetapi mengandalkan atmosfer untuk bertarung. Mungkin dia pada dasarnya bukan orang yang tahu cara menggunakan tinju, tetapi api dan keganasan yang tak terkendali di dalam tubuhnya itu seperti seorang pejuang sejati. Bagi Kang Yun Ki, yang benar-benar kuat bukanlah orang yang langsung bertindak, melainkan orang yang memiliki mata untuk mengamati. Dia membenci sampah yang hanya tahu mengandalkan jumlah yang banyak dan menjadi sombong. Sejak awal dia sudah membenci sekelompok siswa yang takut pada yang kuat dan menindas yang lemah. Tepat pada saat ini, layar ponsel Ui Geom tiba-tiba menyala. Ayahnya mempertanyakan mengapa dia belum melihat putranya di kelas tambahan.
heran mengapa dia tidak mengangkat telepon. Ui Geom segera menoleh ke Kang Yunki dan meminta bantuannya. Ui Geom ingin bertukar pakaian dengannya. Pakaian di tubuhnya penuh dengan sirup, jadi dia tidak bisa pulang seperti itu. Dia juga tidak bisa membiarkan orang tuanya melihatnya dalam keadaan berantakan ini. Kang Yunki setuju dengan gembira, seolah-olah beralih dari pemujian menjadi kolaborasi yang harmonis. Sebelum pergi, Kang Yunki juga tidak lupa melemparkan tabung krim foundation kepada Ui Geom. Dia bisa menggunakannya untuk menutupi luka-luka di wajahnya, agar orang tuanya tidak mengetahuinya. Melihat punggung Ui Geom yang pergi, Yunki tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Anak ini benar-benar aneh. Sementara itu, di sisi lain, Hong Il dan adik-adiknya sedang bernegosiasi tentang tindakan yang harus diambil dengan cemas. Mereka khawatir tentang cedera Kim Sung Jun. Jika kakak kelas 5 2 tahu tentang hal itu, setelah berita itu tersebar, konsekuensinya benar-benar tidak terbayangkan. Keesokan harinya, Kim Seok-tae melihat dan langsung memperhatikan memar di sudut bibir putranya, Ui Geom. Ui Geom menjelaskan bahwa dia tidak sengaja terbentur saat bermain bola basket. Pada saat yang sama, karena Kim Sung Jun kalah dari Ui Geom dalam pertarungan, dia dihancurkan oleh kakak kelas 5-2 mereka tepat di depan semua orang. Pemimpin kelas 5-1 dihajar oleh kutu buku tak dikenal itu. Kakak kelas mengatakan bahwa Sung Jun tidak memiliki keberanian dan ketekunan, dan dia bahkan tidak memiliki keinginan dasar untuk bertarung. Pertarungan bukanlah kompetisi, bukan masalah nilai tinggi atau rendah, itu adalah pertarungan untuk melihat siapa yang terakhir bisa memecahkan batu bata di kepala lawan. Pecahkan kepala orang itu dengan batu bata, atau hari ini kalian tamat. Tidak menjawab. Sore hari, Ui Geom dan Kang Yunki pulang bersama. Yunki masih mengoceh tanpa henti seperti biasanya, tetapi bahaya sudah sangat dekat. Kim Sung Jun telah merencanakan penyergapan terhadap Ui Geom. Dia segera jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Darah perlahan merembes keluar dari belakang kepalanya. Kang Yunki buru-buru memanggil namanya. Tangan dan kakinya panik saat memutar-mutar dan dengan cepat menekan nomor telepon untuk memanggil ambulans. Aku baik-baik saja. Jika orang tuaku tahu, mereka akan khawatir. Sebelum Ui Geom benar-benar jatuh pingsan, ia meminta Yunki untuk tidak memanggil ambulans. Saat Ui Geom dibawa ke rumah sakit, dalam benaknya terbayang adegan kakaknya yang dibawa pergi oleh ambulans. Setelah Ui Geom sadar, reaksi pertamanya adalah ingin keluar dari rumah sakit dan bersiap untuk lari ke kelas tambahan. Tapi saat itu, orang tua Ui Geom tiba tepat waktu. Ibu Ui Geom khawatir dan datang untuk melihat luka di tubuh putranya. Sementara itu, orang-orang yang telah berencana untuk memberi pelajaran pada Ui Geom akhirnya menyadari betapa seriusnya konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka mulai merasa menyesal. Kekhawatiran mereka bahwa Ui Geom benar-benar terluka parah akhirnya mereda setelah mendengar dokter mengatakan bahwa luka putranya tidak serius. Ibu Ui Geom akhirnya bisa bernapas lega. Kim Suk-tae bertanya kepada putranya apa yang sebenarnya terjadi. Kang Yunki berbohong bahwa Ui Geom terpeleset dan jatuh dari tangga. Agar cerita itu terdengar lebih alami, Yunki bahkan menceritakan semuanya secara rinci. Dalam perjalanan menuju halte bus, ada beberapa anak tangga yang biasa dilalui Ui Geom dari sekolah ke kelas tambahan. Di sana, sering ada orang yang terpeleset dan jatuh. Ia juga tidak lupa menekankan bahwa ia juga pernah jatuh dan patah tulang di sana. Saat berbicara, Kim Suk-tae tiba-tiba mengganti topik, beralih bertanya tentang prestasi akademis pemuda yang bermain dengan putranya. Kang Yunki terus terang mengatakan bahwa prestasi akademisnya tidak begitu baik, lalu dengan malu-malu berpamitan kepada kedua orang tua itu dan pergi dari sana. Ui Geom meminta maaf kepada ayahnya. Ia meminta maaf berkali-kali. Ui Geom tahu bahwa ia telah membuat semua orang khawatir, terutama orang tuanya. Kim Suk-tae berdiri di samping ranjang rumah sakit melihat luka di wajah putranya. Sedikit emosi yang terpendam muncul sejenak di matanya. Jangan sampai terluka, juga jangan sampai merasa sakit. Aku minta maaf. Bangunlah, apa tidak sakit punggung kalau tidur seperti ini? Hei, aku baru saja bertemu seseorang yang sangat mirip denganmu. Keesokan harinya, melihat Ui Geom masih datang ke sekolah seperti biasa, Kim Sung Jun datang dan mempertanyakan mengapa ia masih datang ke sekolah. Kalau sudah ditusuk, diam saja dan istirahat. Aku tidak akan mengungkit-ungkit tentang kecuranganmu kemarin. Tapi, hentikan, semuanya berakhir di sini, jika kau masih memiliki sedikit harga diri. Di sisi lain, pemimpin kelompok mereka, Chek Ji Hyuk, dengan marah mempertanyakan mengapa Kim Sung Jun tidak menyeret Ui Geom untuk menemuinya. Apakah ia merasa Ui Geom lebih menakutkan atau apakah pemimpin seperti dia lebih sulit untuk dihadapi? Menghadapi pertanyaan itu, Kim Sung Jun terbata-bata membela diri, menjelaskan bahwa ia telah menghajar Ui Geom kemarin, dan anak itu pasti tidak akan berani sombong lagi. Namun, kerja kerasnya tidak diakui. Chek Ji Hyuk masih memerintahkannya untuk menjadi yang terdepan dalam menjalankan tugas berikutnya.
Tidak lama kemudian, Chek Ji-hyuk langsung mendatangi kelas Ui Geom. Ia berjalan ke depan dan bertanya apakah ia Kim Ui Geom. Ui Geom tidak mengatakan sepatah kata pun, tatapan matanya tenang, dingin, dan kosong. Chek Ji-hyuk melihat sikap diamnya dan langsung marah, mempertanyakan mengapa Ui Geom tidak menjawabnya. Suasana di sekitarnya seketika menjadi tegang dan dingin. Tepat pada saat itu, Kang Yun-ki kembali maju, mengatakan bahwa jika mereka masih ingin melanjutkan, ia hanya bisa mencari guru wali kelas untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Namun, pihak lawan tetap bersikap sangat agresif, mengejek dan bertanya apakah Kang Yun-ki adalah pengacara Ui Geom. "Ah, aku bukan pengacaranya, aku orang yang membantunya, bos." Chek Ji-hyuk menuntut agar mereka berdua harus naik ke atap untuk menemuinya pada siang hari setelah sekolah. Jika mereka tidak datang tepat waktu, yang menunggu mereka adalah balas dendam yang lebih brutal dan kejam. Setelah sekolah usai, Ui Geom naik ke atap sesuai janji. Ia dengan suara rendah meminta maaf kepada lawan dan memohon agar mereka memaafkan Kang Yun-ki. Namun, tak disangka, kata-kata ini justru membuat pihak lawan tertawa terbahak-bahak. Dengan sinis, ia mengatakan bahwa Ui Geom memang orang yang berjiwa ksatria, tetapi ini tidak berarti bahwa masa lalu bisa diubah dari sini. Chek Ji-hyuk memerintahkan Sung Jun untuk segera bertindak, memintanya menggunakan tinju untuk memberi pelajaran pada Ui Geom. Harus dipukul sampai Ui Geom kencing di celana karena ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Namun, Sung Jun tetap tidak mau bergerak, yang membuat Chek Ji-hyuk semakin marah. Ia dengan agresif memukuli Sung Jun. Melihat hal itu, Ui Geom langsung maju untuk menghentikan perbuatan Chek Ji-hyuk. "Hei, Kang Yun-ki, ya, ada berapa orang? Apa, jika aku mengalahkan anak ini, berapa orang yang tersisa di depanku?" "2 orang. Jika aku memukuli 2 orang lagi, maka tidak perlu bertarung lagi, kan?" "Ya." Anak buahnya segera menyerbu untuk mengepung Sung Jun, sementara Chek Ji-hyuk terus melampiaskan amarahnya pada Ui Geom. Menghadapi ancaman pedang bambu, Ui Geom pada dasarnya tidak bisa mendekati lawannya. Ui Geom pada saat ini hampir lumpuh karena benturan, tetapi masih berhasil menangkap celah dari pedang bambu dan langsung membalas dengan satu serangan kepada lawannya. "Apa kau mau melihat combo Kim Sung Jun? Sebaliknya, aku akan menunjukkannya padamu." "Bagus sekali." Anak buah Chek Ji-hyuk melihat itu dan ingin maju untuk membantu. Yun-ki segera maju untuk menghentikan mereka, menjelaskan bahwa bukankah sebelumnya sudah dikatakan ini adalah pertarungan 1 lawan 1 yang adil. Sekarang, jika mereka ingin bertarung dalam kelompok, ia sama sekali tidak akan hanya berdiri di samping dan menonton. Kata-kata Yun-ki sepenuhnya membuat para senior ini marah. Suasana konfrontasi berada di ambang ledakan, tetapi pemuda ini masih dengan tenang melakukan serangan balik. Ui Geom mengatakan bahwa pilihannya adalah memberitahu guru atau melapor ke polisi. Kata-kata ini membuat para siswa senior seperti mereka hanya bisa menyerah dan buru-buru membereskan tempat pertarungan. Ui Geom tertatih-tatih turun dari atap. Ia bertanya kepada Yun-ki nama lawan-lawannya yang tersisa. Setelah mengetahui bahwa masih ada 2 siswa kelas 3 lainnya, Ui Geom melirik jam tangannya. Masih ada sedikit waktu sebelum waktu makan siang. Ia tanpa ragu bersiap untuk segera menghadapi mereka. "Ada apa? Kau mau pergi sekarang? Dasar brengsek, kau benar-benar gila. Kau baru saja berkelahi." Di sisi lain, Kim Sung Jun juga tiba-tiba mengumumkan bahwa ia keluar dari kelompok. Ia muak dengan permainan kekuasaan murahan yang membosankan ini. Sung Jun merasa bahwa mengikuti orang-orang yang disebut senior itu benar-benar tidak ada artinya. Ia tidak ingin terus menjadi bawahan, juga tidak ingin terus menjadi penonton. Sementara itu, Chek Ji-hyuk saat ini telah mendatangi 2 senior kelas 3-nya, Namsung SIK dan Heo Sung-woo. Di koridor, Namsung SIK berjalan mendekati Ui Geom yang berjalan tertatih-tatih dan mengantarnya sampai ke pintu kelas. Setelah Ui Geom mengucapkan terima kasih dan bersiap untuk masuk ke kelas, Namsung SIK tiba-tiba mengulurkan tangan meminta uang untuk membeli minuman. Ia mengatakan bahwa setelah melakukan perbuatan baik, ia merasa sangat haus. Pendekatan setengah mengancam ini sama sekali tidak membuat Ui Geom merasa jijik. Ia diam-diam mengeluarkan dompetnya, mengambil uang, dan memberikannya kepada lawan. Namsung SIK tersenyum dan berbalik pergi. Di malam hari, kelas tambahan mengadakan latihan soal ujian. Ui Geom mendapat nilai 94. Meskipun nilainya tidak buruk, ia tidak menjadi yang teratas di kelas. Gurunya langsung datang dan mengkritiknya tanpa ampun. Sang guru berpikir bahwa sebagai siswa pindahan dari kelas akselerasi, Ui Geom seharusnya bisa tampil lebih baik dari itu. Setelah keluar dari kelas tambahan, Chek Ji-wook memimpin Namsung SIK dan Heo Sung-woo untuk menghadang Ui Geom tepat di depan pintu kelas tambahannya. Namsung
SIK secara proaktif melambaikan tangan menyapa Ui Geom. Ia langsung maju ke depan, menatap Namsung SIK, dan bertanya, apakah kau salah satu dari dua orang itu? Lawan sejenak tidak mengerti apa yang ia tanyakan. Ia pun berbalik bertanya kepada Cek Jiwo, apa yang dikatakan anak ini? Mungkin dia bertanya apakah kau yang terkuat? Namsung SIK mendengar bahwa Ui Geom telah mengalahkan satu persatu dari kelompok mereka. Ia ingin tahu mengapa ia melakukannya. Ui Geom tidak menjawab Sung SIK secara langsung. Ia hanya balik bertanya kepadanya, apakah kita harus melakukan ini di sini? Reaksi Ui Geom membuat lawannya tertegun sejenak. Menyadari bahwa Ui Geom sedang menantangnya, Sung SIK tidak bisa menahan diri dan mengutuknya sebagai orang gila. Wajahnya langsung berubah muram. Jelas ia sedang marah. Ia dengan suara rendah mengancam Ui Geom bahwa jika Ui Geom benar-benar berniat untuk melawannya, ia mungkin harus merangkap pulang hari ini. Saat keduanya sedang berdebat, sebuah mobil melaju perlahan dan berhenti di pinggir jalan. Kim Suk-tae menjulurkan kepalanya dari jendela mobil, memanggil putranya untuk segera naik. Dalam perjalanan pulang, Suk-tae bertanya kepada Ui Geom apakah orang-orang tadi adalah temannya. Ui Geom menggelengkan kepala, menyangkal, dan mengatakan bahwa mereka hanya teman sekolah sehingga memakai seragam yang sama. Ayahnya tidak berpikir begitu. Ia mengatakan bahwa orang-orang itu terlihat bukan orang baik. Kim Suk-tae berbalik dan berkata kepada putranya dengan serius bahwa ada dua jenis kekuasaan. Satu adalah kekuasaan sementara, mudah didapat tetapi sudah ditakdirkan hanya fana dalam hidup. Jenis lainnya adalah kekuasaan yang berkelanjutan, stabil, dan berjangka panjang. Ia berharap Ui Geom bisa mengejar jenis kekuasaan kedua itu, bukan tergoda oleh kekuatan eksternal. Ui Geom mengangguk serius menjawab ayahnya. Kim Suk-tae memberitahu putranya bahwa tujuan dari antarjemput ini adalah karena ia ingin membelikan Ui Geom sebuah setelan jas. Karena minggu ini adalah ulang tahun kakek Ui Geom. Keesokan harinya, Namsung SIK dan Heo Sang-wook telah menunggu Ui Geom di pintu kelas. Heo Sang-wook mengambil pemutar musiknya. Ui Geom hendak berdiri tetapi Namsung SIK menekannya kembali ke kursi. Ia menunjukkan senyum acuh tak acuh, mengatakan bahwa ia sangat menyukai Ui Geom dan ingin bermain bersamanya. Ia menggunakan dalih permainan untuk menyembunyikan keinginannya untuk mengontrol. Tidak perlu berkelahi, tidak perlu melawan, hanya dengan bergabung dengan tim mereka, kau akan mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan seluruh sekolah ini. Semua orang harus mendengarkan perintahmu. Godaan ini bercampur dengan kekerasan dan keinginan untuk mendominasi seperti bisikan iblis. Sekolah juga bisa menjadi tempat bermainmu. Semua orang juga akan bergerak sesuai keinginanmu. Apa kau merasa bangga akan hal itu? Rasanya hebat, bukan? Ini benar-benar kehormatan. Jika kau memiliki kekuasaan, kau bisa bebas dan kau bisa mendominasi. Kemanapun kau pergi, itu sama saja. Serangan balik Ui Geom langsung mengenai masalahnya. Namsung SIK mengatakan hal-hal ini hanya untuk membuatnya terlihat megah. Tapi pada dasarnya itu hanya perilaku seorang kacung. Jawaban Ui Geom ini langsung menusuk harga diri lawannya. Namsung SIK berpura-pura tenang memuji kecerdasan Ui Geom. Sinis mengatakan bahwa memang otaknya tidak biasa. Setelah itu, ia langsung berdiri dan mulai menuangkan sebotol Coca-Cola ke atas kepala Ui Geom. Ia mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang ia beli dengan uangnya sendiri. Saat itu, bel dan jam pelajaran telah berbunyi. Seperti menekan tombol jeda untuk konfrontasi yang mencekam ini. Oh ya, tolong bawa sampah daur ulang keluar ya. Sampai jumpa di pesta ulang tahun kakek. Ui Geom mengucapkan berkah kepada para sesepuh. Seluruh keluarga berkumpul di ruang makan. Suasana terlihat sangat ceria dan meriah. Namun kenyataannya, sebuah arus bawah sedang perlahan-lahan muncul. Kakek tiba-tiba bertanya kepada Ui Geom mengapa pada saat-saat penting ini, ia tiba-tiba pindah dari sekolah seni terkenal ke sekolah bobrok yang penuh dengan siswa nakal itu. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa pilihan ini adalah untuk menghindari persaingan. Menghadapi pertanyaan itu, Ui Geom dengan tenang mengungkapkan perasaannya. Ia sangat menyukai sekolahnya yang sekarang. Ibu Ui Geom juga dengan cepat membantu putranya keluar dari situasi itu. Ia mengatakan bahwa sekolah baru akan lebih menguntungkan bagi perkembangannya. Setelah makan, kakek berkata kepada Ui Geom, cukup dengan satu panggilan telepon, ia dapat membekukan semua saluran pasokan barang untuk perusahaan ayahmu. Apa kau tahu apa sebutannya? Penyalahgunaan kekuasaan. Ini disebut penyalahgunaan kekuasaan. Kakek, aku masih di bawah umur. Aku belajar minum dari orang yang lebih tua. Aku sering minum cangkir yang diberikan oleh orang yang lebih tua. Ui Geom dipaksa untuk menghabiskan anggur. Setelah itu, kakek juga mengganti topik, menjelaskan identitas dan posisinya. Ia adalah bos. Ia adalah orang yang mengendalikan
puncak rantai kepentingan keluarga ini. Kakek dengan jujur mengatakan bahwa ayah Uigeom pada saat itu tidak menyadari kenyataan. Polos ingin menempuh jalannya sendiri. Pada akhirnya tetap tidak kembali ke keluarga ini. Ia pernah memiliki ruang pengembangan yang lebih luas. Tetapi karena menjauh dari perlindungan kekuasaan keluarga, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai sekarang, jika tidak ada bantuan dari kakek, ayah Uigeom tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Kakek Uigeom menekankan bahwa pada saat setiap orang ingin melarikan diri, saat itulah seseorang perlu menggigit bibir dan terus bertahan. Karena ini adalah kartu penentu apakah orang itu bisa menjadi bos atau tidak. Baik ayah maupun kakak Uigeom, keduanya tidak bisa melewati rintangan itu. Sampai sekarang, kakek hanya memiliki Uigeom yang tersisa untuk menaruh harapan. Kakek meminta ia kembali ke sekolah Seomun dan mengatakan bahwa ia hanya perlu satu panggilan telepon. Sekali lagi menunjukkan kekuasaannya dalam bidang sistem pendidikan dan sumber daya. Menghadapi rancangan masa depan yang telah digariskan kakek untuknya, akhirnya Uigeom angkat bicara. Ia mengatakan bahwa jika ia kembali ke sekolah menengah Seomun lagi, ia akan mati. Bahkan ayahku juga perlahan-lahan menghancurkanku. Uigeom melangkah keluar dari pintu, ia tiba-tiba melihat bayangan kakaknya yang telah meninggal. Ia hendak maju ke depan tetapi tiba-tiba jatuh ke kolam renang. Untungnya, ayahnya dengan sigap melompat turun untuk menyelamatkan putranya ke tepi. Ibu Uigeom menyalahkan kakek mengapa ia terus memaksa Uigeom seperti itu. Ia berpikir bahwa seorang anak harus dididik dengan kuat, dan karena itu harus tahan terhadap tekanan. Kakek berpikir bahwa justru karena kelemahan orang tuanya yang membuat anak itu menjadi lemah dan lesu seperti itu. Kakek dengan terus terang mengatakan bahwa logika keluarga inilah yang telah menghancurkan Uigeom. Keesokan harinya setelah tiba di sekolah, Uigeom tidak mengindahkan nasihat Kang Yunki dan tetap ngotot ingin mencari Namsung SIK dan Heo Sengwo untuk bertarung sampai mati. Yunki buru-buru menasihatinya agar tidak terlalu emosional untuk sementara waktu. Sebaiknya berbicara lagi dengan guru wali kelas terlebih dahulu. Namun, sikap Uigeom sangatlah teguh. Ia secara proaktif bertanya di kelas mana Namsung SIK belajar. Setelah mengetahui bahwa ia berada di kelas 5, ia tanpa ragu berbalik dan pergi. Ia mencoba membujuknya agar tidak pergi. Jika orang-orang itu benar-benar ingin bermain, ia akan mati. Yunki dengan keras mempertanyakan Uigeom, mengapa kau tiba-tiba melakukan ini? Uigeom hanya menjawab dengan suara pelan, karena aku merasa malu. Bukan karena aku ingin maju untuk membantu seseorang, juga bukan karena aku ingin menjadi pahlawan. Hanya karena pada hari itu aku terlalu lemah dan menyerah, tidak berani mengangkat kepala, tidak berani menjawab, bahkan untuk menatap mata lawan pun aku tidak berani. Uigeom sangat membenci rasa malu dan aib itu, dan juga sangat membenci dirinya sendiri karena pada saat itu memilih untuk melarikan diri. Uigeom langsung masuk ke kelas Namsung SIK, lalu mengundang semua orang keluar menghadapi Namsung SIK. Ia dengan tenang mengungkapkan penyesalan dan kerisauannya tentang hari itu, bahwa seharusnya ia meminum habis kaleng Coca-Cola itu. Itu sama saja dengan merendahkan dirinya sendiri. Hal itu juga berarti ia siap untuk berhenti melarikan diri. Namsung SIK tertawa dan memberikan botol Coca-Cola di tangannya kepada Uigeom, mengatakan bahwa ini masih dibeli dengan uangnya. Uigeom langsung mengambil botol Coca-Cola itu dan dengan serius mengucapkan terima kasih, lalu menuangkan seluruh air di dalam botol ke atas kepala Namsung SIK. Aku pikir kau tidak akan memulai perkelahian denganku. Haruskah kita selesaikan di sini saja? Dasar brengsek, buang-buang Coca-Cola saja, kita keluar saja. Suasana di sekitar seolah akan meledak. Tepat pada saat itu guru wali kelas datang tepat waktu. Melihat kelas yang sudah menjadi berantakan, ia menjadi sangat marah, dengan keras memarahi Namsung SIK yang hanya bisa membuat masalah. Ia bahkan mempertanyakan apakah ia menganggap dirinya sebagai bos besar masyarakat bawah tanah. Namsung SIK masih tidak meninggalkan sikap acuh tak acuhnya, tetapi juga berusaha meredakan suasana, bahkan secara proaktif berlari untuk memijat bahu dan leher gurunya. Sang guru akhirnya menelan amarahnya, hanya meninggalkan peringatan, ini yang terakhir kalinya. Meskipun memarahi, guru itu akhirnya memaafkan mereka kali ini. Setelah itu, Namsung SIK langsung mendatangi Uigeom dan berkata, saat istirahat siang, datanglah ke ruang musik. Jika kau tidak datang, jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap sopan. Kalimat yang mengandung ancaman ini sepenuhnya mengungkapkan konfrontasi langsung yang akan segera terjadi. Saat istirahat siang, Uigeom pergi ke ruang musik sesuai janji. Namsung SIK mengeluarkan sebuah rubik dan memberikan sebuah pertanyaan pilihan. Kau mau bermain denganku atau mati di sini? Uigeom tanpa ragu menjawabnya. Ayo kita selesaikan ini dengan cepat, aku masih harus belajar. Ayo bertarung. Mereka berdua langsung saling menyerang, tinju dan tendangan beruntun dilayangkan tanpa ampun. Pertempuran ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya.
serangan Namsung SIK bersih dan tegas. Ui Geom telah dipukul jatuh ke tanah beberapa kali berturut-turut. Saat ia mencoba untuk berdiri, ia sudah terkunci erat oleh Namsung SIK dari belakang, tidak bisa bergerak. Sebuah serangan kuat membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ui Geom perlahan-lahan kehilangan kesadarannya, akhirnya jatuh ke tanah, benar-benar dalam keadaan koma dan tidak bergerak sama sekali. Setelah itu, Namsung SIK mengalihkan pandangannya ke target terakhir yang tersisa, Kang Yunki. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan agresi. Sung SIK mulai mengejek, mengatakan bahwa siswa pengecut dan lemah seperti Yunki sebenarnya sering menyembunyikan potensi yang sangat besar. Ia bahkan mencoba membujuk Yunki untuk mengkhianati Ui Geom. Kang Yunki mengakui bahwa ia memang sangat penakut, tetapi langsung mengatakan bahwa ia paling benci kehilangan muka di depan seseorang. Saat mereka berdua baru saja selesai mengambil posisi siap bertarung, Ui Geom tiba-tiba sadar kembali. Ia mencoba untuk berdiri dengan tatapan yang sangat tekad, bersiap untuk melanjutkan pertarungan dengan Namsung SIK sekali lagi. Kali ini, ia tidak lagi ditarik ke dalam pertarungan di tanah yang merupakan keahlian Namsung SIK. Meskipun ia mencoba menjatuhkan dan menyeretnya di tanah beberapa kali, Ui Geom dapat mematahkan setiap serangan satu persatu. Sayangnya, Namsung SIK masih belum mau berhenti di situ. Ia tiba-tiba mengubah tekniknya, sebuah kuncian silang yang kuat mengunci leher Ui Geom dan menekannya ke tanah lagi. Menghadapi teknik kuncian yang sangat menindas ini, Namsung SIK menjadi semakin agresif, bahkan menuntut Ui Geom untuk menyerah agar ia mau berhenti. Ui Geom mengertakkan gigi, saat-saat terakhir sebelum tercekik, ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Ui Geom membalikkan badan dan mengendalikan Namsung SIK di bawah, posisi menunggang yang menindas mengendalikan kedua tangan lawan dengan erat. Setelah itu, pukulan-pukulan berat mendarat bertubi-tubi, Namsung SIK dipukul hingga berdarah-darah di wajahnya, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk membalas, melihat situasi yang mulai kehilangan kendali. Heo Sengwok juga bersiap untuk campur tangan, tetapi telah ditendang oleh Kang Yunki hingga terpental jauh. Siapa kau? Ui Geom, kau bilang ada 2 orang lagi di sekolah, kan? Salah satunya. Aku sedang mengurusnya. Siapa yang mengurus siapa? Aku mengurusmu. Apa? Dasar gila. Namsung SIK mengambil keuntungan dari kekacauan untuk mendorong Ui Geom dan berdiri, terengah-engah, dengan dingin melemparkan kalimat, tunggu sampai mereka memutuskan pemenangnya baru akan dilanjutkan. Tidak disangka Kang Yunki adalah ahli tersembunyi. Dia memiliki gerakan yang fleksibel dan reaksi yang luar biasa. Heo Sengwo pada dasarnya tidak bisa menyentuh Yunki. Sebuah pukulan bertubi-tubi dilancarkan. Heo Sengwok jatuh ke tanah. Yunki telah menyelesaikan pertandingan dalam sekejap. Ini adalah keuntungan bagi para penggemar. Wow, seriusan? Kang Yunki berbalik, mengatakan kepada Namsung SIK bahwa hidungnya berdarah seperti itu berarti dia kalah. Tapi dia masih tidak berniat mundur, kalian pasti belum sadar kalau belum dipukul sampai patah tangan dan kaki, kan? Segera setelah itu, Namsung SIK sekali lagi maju. Dia menekankan bahwa semua ini adalah pilihan Ui Geom, dan dia hanya melakukan apa yang diminta olehnya. Sung SIK memperingatkan Ui Geom bahwa jika sikunya benar-benar patah, maka akan sulit untuk pulih. Suasana di sekitar menjadi sangat tegang. Selama kekacauan dan perselisihan, Ui Geom mengambil kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, melancarkan teknik pamungkas yang tak terduga, dan dengan cepat menguasai lawannya. Ui Geom memperingatkan semua orang yang hadir, sebaiknya jangan menjadi orang jahat yang mengintimidasi orang lain di sekolah ini lagi. Seketika semua orang terdiam, para penjahat telah diberi pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Sekolah mereka akhirnya kembali ke hari-hari yang damai. Yunki berkata kepada Ui Geom bahwa sekarang semuanya sudah seperti yang ia harapkan. Tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Akhirnya bisa belajar dengan tenang. Tetapi saat ini mata Ui Geom tiba-tiba menjadi aneh dan kosong. Ia tidak menanggapi Yunki, seolah jiwanya masih tenggelam dalam pertempuran panjang barusan. Meskipun duduk di kelas tambahan, Ui Geom tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kembali pertempuran itu. Guru menyadari bahwa ia tidak fokus, jadi ia menyentuh kepala Ui Geom dengan jarinya, terus-menerus mengingatkannya untuk memperhatikan pelajaran. Kali ini Ui Geom tidak ingin terus menanggungnya, ia tiba-tiba memegang pergelangan tangan guru. Tindakan ini menyebabkan tidak sedikit kekacauan, meskipun Ui Geom segera meminta maaf kepada guru. Tetapi tetap tidak bisa menghindari dimarahi oleh guru, dikritik karena memberontak, bersikap menentang, tidak ada kemajuan, dan disuruh memikirkan harapan ayahnya untuknya. Ui Geom dengan tegas berdiri, mengambil tasnya, dan langsung keluar dari kelas tambahan. Keesokan harinya,
Seoktae mempertanyakan putranya mengapa ia meninggalkan kelas di tengah pelajaran. Ui Gyeom menjelaskan bahwa itu karena gurunya yang memintanya keluar. Menghadapi omelan ayahnya, Ui Gyeom masih berusaha mempertahankan sikapnya. Ia mengatakan bahwa ia ingin belajar secara proaktif, tidak ingin terus dipaksa untuk berjalan seperti itu lagi. Ia bahkan menyebutkan bahwa prestasinya baru-baru ini telah sedikit meningkat, tetapi penjelasan ini tidak dapat membuahkan pemahaman, sebaliknya malah membuat ayahnya semakin marah. Ayah Ui Gyeom bertanya apakah ia hanya ingin lari dari tanggung jawab setiap saat. Ui Gyeom menundukkan kepala dan meminta maaf, tetapi tetap tidak bisa menghindari dimarahi oleh ayahnya. Kim Seoktae memutuskan untuk pergi sendiri ke kelas tambahan untuk meminta maaf kepada guru. Pada saat yang sama juga menekankan bahwa hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Terhadap tekanan berat dari keluarganya sendiri, Ui Gyeom hanya bisa menjawab dengan suara rendah, "Ya." Kim memendam emosi di dalam hati dan kembali ke tempat duduknya untuk melanjutkan belajar. Hari ini Kang Yun-ki memanggil Ui Gyeom keluar. Dia mengatakan bahwa semua ini belum berakhir, sekarang baru saja dimulai. Lawan mereka bukan hanya beberapa orang di depan mata ini, tetapi penjahat ada di mana-mana. Yun-ki menyebutkan bahwa Ui Gyeom pernah bersekolah di sekolah menengah Seomun, dan langsung menyebutkan nama siswa kelas 11 Kim Nam-hyeok. Dalam video, Kim Nam-hyeok menggunakan kekuasaannya untuk mendidik orang lain di dalam kelas. Segera setelah itu, Yun-ki juga memberitahu Ui Gyeom tentang latar belakangnya. Kim Nam-hyeok adalah seorang psikopat berkedok siswa. Untuk menghilangkan tekanan prestasi akademiknya, ia sembarangan menargetkan orang-orang lemah untuk diintimidasi. Ayahnya adalah seorang profesor di Fakultas Kedokteran. Setiap kali ada masalah, ia bisa dengan mudah menghapus jejak kebenaran. Karena itu tidak ada yang bisa mengalahkan Kim Nam-hyeok. Ui Gyeom mendengar itu lalu bertanya pada Yun-ki apa yang akan ia lakukan. Kang Yun-ki tanpa ragu langsung menjawab, "Kita tangkap dia." Tepat pada saat ini telepon tiba-tiba berdering. Ui Gyeom hendak mengangkat telepon dari ayahnya. Kang Yun-ki dengan cepat mengambil teleponnya dan berkata kepada Ui Gyeom untuk tidak hanya buta mengikuti pengaturan orang tua, tetapi harus mengikuti kehendak hatinya. "Kau gila, bermain secara kasar seperti itu. Kau akan memukulku." Kang Yun-ki mau mati. "Maaf." Tepat saat Ui Gyeom berdiri dan bersiap untuk pergi, seorang teman sekelas tiba-tiba memanggilnya untuk berhenti. Kemudian mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ui Gyeom. Ternyata karena Ui Gyeom sebelumnya telah memberi pelajaran kepada Chak Hong-il, sejak saat itu teman ini tidak lagi diancam olehnya. Ia selalu ingin secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ui Gyeom, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Kang Yun-ki menoleh dan berkata kepada teman sekelas itu bahwa pertempuran itu pada dasarnya bukan karena dia. Ui Gyeom sama sekali bukan orang yang memikirkan orang lain. Ia memukul orang hanya karena ingin melampiaskan ketidakpuasannya terhadap ayahnya, karena ia tidak berani melawan ayahnya. Pada malam hari, Seoktae ingin mengajak putranya Ui Gyeom ke pesta mewah. Kakek telah menciptakan kesempatan bagi Ui Gyeom untuk bertemu dengan para profesor dari Universitas Kedokteran dan mengatakan bahwa ini adalah sumber daya yang baik untuk melanjutkan studi di masa depan. Ui Gyeom diperkenalkan kepada banyak orang yang berbeda. Satu persatu memaksa dirinya menghadapi senyum kaku dan wajah penjilat yang palsu. Tetapi yang tidak disangka oleh Ui Gyeom adalah ia dapat bertemu dengan putra Profesor Kim dari Universitas Kedokteran, yaitu siswa kelas 11 dari sekolah Seomun, Kim Nam-hyeok. Namun di dalam hati Ui Gyeom tahu betul satu hal, siswa elit yang tampak tampan dan cerdas ini sebenarnya adalah monster berwujud manusia yang bersembunyi di balik wajah yang tenang dan percaya diri. Itu adalah adegan kekerasan kejam yang pernah ia saksikan sendiri. Jenis orang seperti ini bisa dikatakan jauh lebih menakutkan daripada penjahat yang terlihat jelas seperti Namsung Sik, karena kejahatannya memiliki kekuasaan di belakangnya untuk membantunya bersembunyi. Ada tokoh-tokoh penting yang menyamarkannya sebagai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kim Nam-hyeok secara aktif menyapa Ui Gyeom, tetapi Ui Gyeom tiba-tiba menyebutkan Oh Sung Bum. "Bagaimana kabar Oh Sung Bum? Kasus kekerasan di sekolah yang kau terlibat, ayolah, rumor yang melelahkan itu masih ada videonya." Ui Gyeom, bukan? Orang yang membuat aplikasi untuk penyandang disabilitas tapi malah dikabarkan pernah memukul orang cacat, sungguh mengerikan. Kim Ui Gyeom, astaga, rumor menyebalkan itu masih belum selesai ya. Kim Seoktae melihat itu lalu dengan cepat menarik putranya pergi dari sana. Dengan marah memaki Ui Gyeom, "Apa kau gila? Di pesta penting seperti ini masih membicarakan kekerasan di sekolah, tidak tahu diri." Ui Gyeom dengan marah mengatakan bahwa orang yang dianggap senior elit itu sebenarnya adalah bajingan yang hanya tahu menggunakan kekerasan untuk mengancam teman sekelas dan merampas uang mereka. Tuduhannya sama sekali tidak berdasar, tetapi ia melihatnya sendiri. Ayah Ui Gyeom segera memotong perkataannya. Ia mengatakan bahwa orang sukses selalu menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan,
mencoba menggunakan penjelasan ini untuk menyingkirkan kemarahan putranya. Tetapi Ui Geom tetap teguh menjawab, itu bukan rumor tetapi kebenaran yang ia lihat sendiri. Namun ayahnya tetap tidak goyah. Di dunia ini apakah hanya ada dua jenis orang, perampok dan korban perampokan? Di matanya, dunia ini memang kejam dan rumit. Belajar untuk diam, bersabar, dan tahu kapan harus berhenti. Itulah satu-satunya jalan menuju kesuksesan dan kekuasaan. Ayahnya berpendapat bahwa Kim Nam Hyop menghadapi rumor-rumor itu dengan sangat tenang. Itu baru pelatihan yang sesungguhnya. Ia mengajak Ui Geom ke sini, tepatnya agar ia bisa belajar bagaimana menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Setelah itu, ayah Ui Geom mengajukan permintaan terakhirnya. Ia meminta Ui Geom untuk pergi meminta maaf kepada Kim Nam Hyop, belajar untuk menjaga keheningan di waktu dan tempat yang tepat. Namun saat ini mata Ui Geom tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ia bertanya kepada ayahnya mengapa ia harus melakukan hal itu. Aku tidak ingin menjadi orang jahat seperti itu. Apakah ia juga ingin Ui Geom menjadi seperti kakaknya? Kalimat ini persis seperti pisau yang memotong pengekangan selama bertahun-tahun di antara mereka berdua. Seoktai marah dan langsung menampar Ui Geom. Ternyata kakak laki-laki Ui Geom 1 bulan setelah ia lulus ujian masuk universitas kedokteran. Ia memilih untuk mengakhiri hidupnya di dalam kamarnya sendiri. Selama 1 bulan itu, sebenarnya ia telah mencoba beberapa kali untuk meminta bantuan orang tuanya. Tetapi ayahnya tidak menyadarinya sama sekali, hanya fokus pada prestasi putranya. Setelah kehancuran emosional dan kisah lama yang terungkap, Ui Geom telah mengambil keputusan. Ia mendatangi Kang Yun Ki dan mengatakan, ayo pergi. Suaranya sangat tenang tapi juga penuh kekuatan. Segera setelah itu, ia menyebutkan nama yang akrab Kim Nam Hyop, membawa kemarahan dan keyakinan di dalam hatinya. Ui Geom memutuskan untuk menaklukkan sendiri psikopat yang berkedok siswa elit itu. Keesokan harinya, di sekolah Seomun, siswa Jung Hun sedang diintimidasi. Ia duduk meringkuk di toilet mencoba melarikan diri, tetapi Kim Nam Hyop dan orang-orangnya telah menemukannya. Pintu toilet diketuk dengan keras, Jung Hun ketakutan dan tidak berkata apa-apa. Tetapi pada akhirnya pintu itu tetap didobrak tanpa ampun. Kekejaman dan kekerasan membanjiri seperti air pasang, Kim Nam Hyop terus-menerus melancarkan pukulan. Kemudian ia menyeret Jung Hun ke ruangan sebelah, memaksanya untuk berdiri, lalu terus mengejek Jung Hun di depan semua orang. Pada malam hari, Kim Ui Geom dan Kang Yun Ki mengenakan topeng yang menutupi wajah mereka, pergi bersama ke markas Kim Nam Hyop. Kedatangan mereka membuka serangan balik yang sebenarnya terhadap kekerasan di sekolah yang seharusnya sudah berakhir sejak lama. Mereka berdua menyebut diri mereka pahlawan sekolah menengah. Nada suara mereka bercanda tetapi nadanya sangat tegas dan bertekad dengan kuat menyatakan bahwa serangan balik secara resmi dimulai. Segera setelah itu, pertempuran sengit terjadi. Ui Geom dengan cepat mengalahkan lawannya dengan rapi dan tegas, membuat para penjahat untuk pertama kalinya merasakan sakit. Di sisi lain, Kang Yun Ki juga menggunakan gerakan fleksibel untuk dengan mudah menghadapi mereka, menggunakan kekuatan untuk membuktikan siapa yang benar-benar kuat. Setelah menang, mereka menggunakan ponsel untuk merekam seluruh adegan Kim Nam Hyop harus tulus meminta maaf di depan kamera. Lawan dipaksa untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahan, sambil menahan rasa sakit dan mengucapkan permintaan maaf, mohon maafkan saya. Bagaimana? Apa kau setuju untuk memaafkannya? Kang Yun Ki mengucapkan kata-kata yang lebih penting lagi, memaafkan bukanlah kewajiban tetapi hak, tidak ada yang bisa memaksa korban untuk setuju memaafkan. Ia menunjukkan bahwa yang disebut pengampunan juga adalah penyembuhan jiwa, itu hanyalah kebohongan omong kosong yang dibuat oleh orang-orang jahat itu sendiri. Penyembuhan yang sesungguhnya adalah membuat korban menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk melawan, ia pantas mendapatkan rasa hormat. Kang Yun Ki menyemangati siswa itu untuk memukul balik Kim Nam Hyop dengan tangannya sendiri dan mengatakan kepadanya bahwa ia harus mempercayai kami, jangan takut pada orang seperti ini. Di bawah dorongan mereka, siswa itu mengumpulkan semua keberanian untuk pertama kalinya membalas dendam kepada pengganggu. Tendangan ini adalah kebangkitan martabat dan keberanian. Setelah itu, Ui Geom dan Kang Yun Ki minum bir bersama untuk merayakan debut mereka yang sukses. Malam harinya, Kang Yun Ki pergi ke samping tempat tidur rumah sakit teman dekatnya. Ia berkata dengan suara pelan bahwa semua ini baru permulaan. Kim Nam Hyop sudah berlutut. Selanjutnya, para bajingan itu juga tidak akan bisa melarikan diri, bahkan satu orang pun. Di sisi lain, Hong Il telah pergi mencari Sung Jun. Bos di atas telah memerintahkannya untuk datang setelah pulang sekolah. Tapi Sung Jun berkata bahwa ia telah mengundurkan diri dari kelompok mereka. Ia menolak panggilan ini. Sung Jun juga mengakui bahwa ia telah kembali ke sasana tinju untuk berlatih. Setelah ini juga tidak akan melakukan hal-hal kekanak-kanakan seperti itu lagi. Jangan ganggu teman yang sedang mencoba untuk berlatih lagi. Hei, katakan ini pada Cek Ji Hyuk. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh menyentuh Sung Jun lagi. Aku memperingatkanmu.
denganmu. Astaga, tatapan itu bisa menjatuhkan orang. Ayo kita pergi. Sung Jun dengan serius mengingatkan Ui Gyeom bahwa sebelumnya orang-orang seperti Namsung Sik pada awalnya bukan orang jahat. Namun sejak mereka menemukan bahwa tinju mereka sangat kuat, mereka menjadi kekanak-kanakan seperti itu. Dan ia khawatir Ui Gyeom juga akan menjadi orang seperti itu. Pada saat yang sama, siswa kelas 12 Lee Gul-jae menunjukkan karisma kuatnya begitu ia pindah ke sekolah ini. Ia langsung merebut tempat duduk Namsung Sik. Hah? Siapa kau? Kau baru pindah ke sini? Ya, sialan, apa-apaan ini? Beanie menghilang dan bucket hat muncul lagi. Itu karena keadaan khusus. Wakil kepala sekolah sudah menyetujuinya. Begitu ya, tapi bisakah kau pergi dari sini? Ini tempat dudukku, maaf. Aku pikir tidak ada yang duduk di sini. Tidak apa-apa, bisa dimengerti. Tapi jika kau merasa bersalah, pinjami aku sedikit uang. Lee Gul-jae tidak banyak bicara, hanya diam-diam mengeluarkan dompetnya. Hanya berharap setelah ini bisa lebih tenang sedikit. Tapi Namsung Sik malah tidak tahu malu dan berani membuka mulut mengatakan bahwa setiap minggu harus menyerahkan 100.000 won. Bahkan mengancam bahwa jika tidak ada uang untuk membayar, maka harus melakukan pekerjaan kecil untuknya sebagai gantinya. Namsung Sik langsung mengubah ekspresinya dalam sekejap mata. Sebuah tinju datang sebagai salam. Lee Gul-jae malas, harus memperhatikan dia jadi ia selalu menghindar. Hanya dengan sedikit gerakan, Namsung Sik akan segera dikalahkan. Konflik ini dengan cepat mengejutkan guru wali kelas. Keduanya langsung dibawa untuk diproses disiplin. Setelah kejadian itu, para ketua kelas berkumpul bersama. Namsung Sik telah menyusun rencana yang sempurna. Setelah itu, Chak Hong-il mulai menyebarkan rumor, mengatakan bahwa Lee Gul-jae, siswa tingkat akhir yang baru pindah, telah berhasil mengalahkan Namsung Sik. Tujuan utamanya adalah untuk menguasai seluruh sekolah ini. Dan target berikutnya adalah Ui Gyeom. Sangat cepat Ui Gyeom juga tertarik dengan kekuatan baru yang muncul ini. Ia pun berinisiatif mencari lawan. Ia ingin menguji sedikit kekuatan Gul-jae. Tetapi Kang Yun-ki dengan cepat menyadari bahwa Lee Gul-jae pernah menjadi siswa di sekolah menengah Monseong. Sepertinya kalian ada kesalahpahaman di sini. Aku tidak berniat menjadi ketua atau semacamnya. Lalu mengapa kau berkelahi dengan Namsung Sik begitu kau tiba? Menghadapi pertanyaan dari Ui Gyeom, Gul-jae menjelaskan bahwa ia tidak berniat untuk bertarung. Masalah dengan Namsung Sik hanyalah ia sedang membela diri. Tetapi Ui Gyeom sama sekali tidak percaya padanya. Dengan nada menantang, kalau begitu, coba hentikan aku. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang. Kang Yun-ki melihat itu segera menarik Ui Gyeom untuk menghentikannya. Bisakah kita bicarakan ini nanti saja? Kumohon padamu. Sudah kubilang, aku tidak mau berkelahi. Jangan sentuh aku. Kalau aku serius memukulmu, kau akan tamat. Tenang, aku sudah mendengar nama seniormu sejak SMP. Soal hari ini, aku minta maaf. Ui Gyeom dan aku tidak berniat mencari masalah. Hanya saja kami pikir kamu juga salah satu geng yang suka berkelahi. Lee Gul-jae meninggalkan ucapannya mendalam dan patut direnungkan. Apa bedanya semua yang kalian lakukan dengan geng-geng di luar sana? Meskipun Ui Gyeom membantah dengan mengatakan bahwa mereka hanya berkelahi dengan orang jahat. Namun Lee Gul-jae bertanya kembali, lalu siapa yang menetapkan standar untuk memutuskan orang itu jahat? Hanya satu pertanyaan ini yang membuat Ui Gyeom langsung terdiam. Mereka berpikir bahwa mereka sedang menghukum kejahatan dan membantu yang lemah. Tetapi bagi orang luar, itu juga hanya menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan itu sendiri. Akhir dari orang-orang yang hanya tahu cara menggunakan tinju tidak akan berakhir baik. Ini bukan nasihat, tetapi lebih seperti peringatan dari pengalamannya sendiri. Setelah itu, Kang Yun-ki memberitahu Ui Gyeom tentang sekolah menengah Monseong. Itu sama sekali bukan sekolah menengah biasa, tetapi lahir dari kenyataan yang sangat ekstrim. Kejahatan remaja meningkat dengan cepat. Pusat-pusat rehabilitasi remaja juga menjadi terlalu penuh. Oleh karena itu, Kementerian Hukum memutuskan untuk mengumpulkan para remaja bermasalah itu dan mendirikan sekolah rehabilitasi eksperimental. Di luar, itu adalah pendidikan, tetapi kenyataannya adalah penyaringan kekerasan tanpa akhir. Di sana, guru memberi peringkat siswa berdasarkan prestasi kemenangan dalam perkelahian, bahkan mentolerir perkelahian sebagai metode manajemen siswa. Kehidupan sekolah berlangsung setiap hari. Satu-satunya prinsip bertahan hidup di sini adalah hanya dengan menang berkelahi, kamu bisa hidup seperti manusia. Sedangkan kalah, kamu hanya bisa bertahan hidup seperti sampah. Sekolah ini dibandingkan dengan lingkungan pendidikan profesional, lebih mirip arena Romawi versi remaja. Tidak ada yang peduli tentang masa depan mereka, mereka hanya peduli siapa yang sebenarnya raja tinju. Dan Lee Gul-jae, dia bisa dengan mudah pindah dari SMA Monseong ke SMA mereka yang biasa ini, yang berarti dia pernah memenangkan dunia yang kejam itu. Karena di SMA Monseong,
Hanya yang terkuat yang berhak mendapatkan pengampunan dari masyarakat. Oleh karena itu, semua orang di sana mati-matian berkelahi berharap bisa pindah. Saat itu, Kang Yun-ki melihat Namsung SIK dan kelompoknya sedang mengawasi Lee Gul-jae. Lee Gul-jae dengan cepat menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera melarikan diri, tetapi akhirnya dihentikan oleh Namsung SIK dan kelompoknya di dalam gang. Atau bisa dibilang mereka dipancing oleh Lee Gul-jae ke sini. Namsung SIK adalah orang pertama yang menyerang ke depan, tetapi dalam 2 jurus dia sudah ditendang oleh Lee Gul-jae hingga berjongkok di tanah, menyerang kesakitan. Melihat itu, Heo Sang-wook tidak mau kalah dan segera menyerang, tetapi nasibnya juga tidak kalah tragis. Hanya dalam beberapa detik dia dengan mudah dikalahkan oleh Gul-jae. Tepat ketika Namsung SIK menggertakkan giginya, bangkit dan bersiap untuk menyerang lagi, sebuah pukulan kuat mendarat membuatnya langsung jatuh ke tanah. Lee Gul-jae perlahan membungkuk untuk mengambil tas yang jatuh di tanah, menyapu pandangannya ke sisa orang-orang yang masih tertegun. Suaranya tenang tetapi memiliki kekuatan yang sangat mengancam. Orang-orang yang ingin menyelamatkan hidup mereka berbondong-bondong pergi. Tepat ketika Lee Gul-jae berbalik dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini, Kang Yun-ki memanggilnya untuk berhenti. Dia dengan gembira mengatakan bahwa dia memang talenta langka dalam legenda. Kang Yun-ki meminta maaf padanya atas kesalahpahaman sebelumnya. Segera setelah itu, dia dengan cepat mengganti topik, menyebutkan pertarungan sebelumnya dengan Namsung SIK. Jika konflik hari ini diketahui oleh sekolah, maka Lee Gul-jae mungkin akan kesulitan. Kang Yun-ki tersenyum nakal mengungkapkan sesuatu yang membuat orang merinding. Dia telah merekam seluruh proses perkelahian itu. Kang Yun-ki dengan niat menyelidik menawarkan bahwa jika di masa depan ada sesuatu yang perlu diingat, dia berharap Lee Gul-jae bisa membantunya sekali. Ketika Lee Gul-jae bertanya kembali apakah ini semacam gertakan, Kang Yun-ki tertawa dan mengatakan bahwa ini hanya tawar-menawar. Anggap saja Lee Gul-jae berutang budi padanya. Di sisi lain, Wi Geom sedang duduk di kelas tambahan tetapi terus memikirkan kata-kata Lee Gul-jae. Siapa yang menetapkan standar untuk memutuskan orang itu jahat? Di dalam hati, Wi Geom terus mempertanyakan dirinya sendiri. Pada akhirnya, apakah dia orang jahat atau orang baik? Setelah sampai di rumah, kenyataan pahit langsung muncul di depan matanya. Wi Geom menerima pukulan telak dari ayahnya sendiri. Ayahnya marah dan memarahi dia karena bolos sekolah dan terlambat. Ibu Wi Geom berteriak meminta suaminya untuk berhenti. Dia mulai meragukan cara suaminya mendidik yang selalu memberikan tekanan. Dalam kemarahan, Kim Suk-tae tidak dapat mengendalikan emosinya. Apakah Anda pernah berpikir bahwa metode pendidikan Anda akan membuat anak merasa lebih tertekan? Apa yang Anda katakan? Karena cara Anda mendidik, situasi anak itu semakin memburuk. Suasana yang menyelimuti seluruh rumah tertekan hingga batas maksimal. Pada saat yang sama, di lingkungan lain, sebuah insiden berdarah juga sedang berlangsung dengan sangat tegang. Jisung meminta korban untuk membawakannya uang. Kelompok siswi yang mengelilingi itu mulai menertawakan dan mengejek Jisung karena tidak punya uang tetapi memanggil mereka ke sini. Ini membuatnya semakin kehilangan muka. Jisung yang terlalu malu menjadi marah dan segera menghajar mereka berdua. Tepat pada saat ini, Kang Yun-ki dan Wi Geom muncul kembali. Keduanya tanpa berkata-kata langsung menyerbu kerumunan itu. Bertindak tegas, setiap pukulan membawa kekuatan. Mereka berdua telah bahu-membahu dalam banyak pertempuran. Saat ini, kerjasama di antara mereka semakin sinkron. Setiap serangan cepat, kuat, akurat, tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi musuh untuk melawan. Namun tanpa diduga bahaya langsung mendekat. Jisung tiba-tiba mengeluarkan sebuah tongkat bisbol dan berencana menyerang mereka berdua secara diam-diam. Untungnya, Wi Geom segera menyadarinya dan dengan cepat mendorong Yun-ki menjauh. Setelah itu, Wi Geom menunjukkan kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia mencengkram Jisung, dengan marah melayangkan pukulan dengan seluruh kekuatannya untuk menghajar lawan. Meskipun dia sudah menangis memohon ampun, Wi Geom seolah tidak mendengarnya. Setiap pukulan masih berayun dengan ganas, sepertinya dia sudah benar-benar kehilangan kesadaran. Kang Yun-ki bergegas mencoba menghentikan Wi Geom, tetapi saat itu mata anak itu sudah merah padam. Dia dengan tegas mengambil tongkat bisbol dari tanah. Tampaknya dia bermaksud memberikan pukulan mematikan pada Jisung. Untungnya, pada saat kritis, Wi Geom akhirnya berhasil menghentikan tindakannya. Logika seperti guyuran air dingin langsung ke tubuhnya. Hanya dengan begitu dia bisa mengalahkan api amarah di hatinya. Setelah kejadian itu, Kang Yun-ki tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan bahwa barusan dia bertindak terlalu kasar, nyaris saja terjadi sesuatu. Namun Wi Geom masih bersikap lugas dan menjawab bahwa Jisung yang memulai lebih dulu. Apalagi orang seperti itu selalu memanfaatkan kekuatannya untuk mendidik orang lain. Dan jika kita menjadi seperti dia, apakah itu baik-baik saja? Kita berbeda. Kita hanya memukul orang jahat. Kenapa? Hei, Kang Yun-ki, kamu yang memulai ini lebih dulu.
bukankah ini yang kamu inginkan? Sebuah panggilan telepon tak terduga menginterupsi perdebatan. Kang Yun-ki setelah mendengarkannya bergegas ke rumah sakit. Dia datang ke sini untuk mengunjungi temannya yang sudah lama koma, Ji-san. Mengunjunginya sebulan sekali, kebiasaan itu sudah berlangsung lama sampai sekarang. Namun hari ini mereka telah menunggu keajaiban. Akhirnya Ji-san juga sudah sadar. Titik balik ini datang begitu tiba-tiba, sepertinya menyiratkan bahwa rahasia di masa lalu juga secara bertahap terungkap. Tinggal 2 orang lagi, aku tidak akan membiarkan bajingan-bajingan itu lolos. Saat ini di media sosial, video 2 orang bertopeng yang melawan preman sekolah telah menerima banyak share, menarik banyak komentar. Ada yang mengatakan untuk mengundang mereka datang untuk mengurus para pengganggu yang suka memeras di sekolah mereka, tetapi takut jika mereka terlihat lebih dulu, mereka akan celaka. Malam tiba, Kim Seok-tae memutuskan untuk membersihkan semua barang di ruangan ini, agar Ui Geom bisa pindah ke sana. Suasana hati ibu Ui Geom tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Dia menanyai suaminya mengapa dia bahkan tidak berani menyebut nama anak laki-lakinya yang telah meninggal. Seok-tae terdiam. Dia dengan sedih mengatakan bahwa mereka sudah cukup menderita. Sekarang saatnya mereka harus fokus sepenuhnya pada Ui Geom. Saat ini ibu Ui Geom juga menyebutkan hal-hal aneh pada anak itu baru-baru ini. Luka di wajahnya, suasana hatinya yang mudah marah, dan juga tekanan yang semakin meningkat. Dia berkata sambil terisak bahwa saat itu putra mereka yang telah meninggal, juga karena tidak tahan dengan tekanan, dia melakukan kekerasan terhadap adiknya. Sampai sekarang, Ui Geom juga mengikuti jejak Suchong, menggunakan kekerasan untuk melepaskan rasa sakit di hatinya. Tepat pada saat ini, Ui Geom juga sudah sampai di rumah. Seok-tae secara paksa meminta putranya untuk menyerahkan pemutar kasetnya. Mengapa? Ayah bilang bawa ke sini. Rusak. Kenapa kamu masih membawanya? Kamu menentang apa yang ayah katakan, kan? Ui Geom masuk ke kamar sekarang. Nak Kim Ui Geom. Dia bertanya balik, ini adalah barang kesayangan kakak. Bukankah ayah selalu bilang ingin aku menjadi seperti dia? Dia mempertanyakan ayahnya, apakah dia benar-benar tahu mengapa kakaknya sangat menyukai pemutar kaset ini. Di dalam pemutar kaset ini pernah ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa dia bisa pergi ke suatu tempat yang tidak bisa ayah datangi. Jadi, anak itu, dia lemah, itu sebabnya hal itu terjadi padanya. Dia tidak bisa menahannya lagi, tidak bisa menahannya. Ui Geom menatap lurus ke mata ayahnya, dengan dingin bertanya, bukankah ayah sendiri yang membunuhnya? Kim Seok-tae terdiam. Ui Geom melanjutkan mempertanyakan ayahnya, apakah ayah benar-benar berharap aku akan memiliki akhir yang sama dengan kakak? Pada saat ini, keretakan di antara ayah dan anak itu benar-benar hancur. Ui Geom, ibu juga tidak berbeda. Ibu dan ayah, kalian berdua membunuh kakak. Kata-kata Ui Geom ini seperti pisau yang memotong kegelapan malam yang damai, mengungkap akar dari seluruh tragedi dalam keluarga ini. Keesokan harinya, Ui Geom dan Kang Yun-ki melanjutkan misi keadilan mereka. Target berikutnya adalah geng sekolah menengah D6. Namun Kang Yun-ki merasa kekerasan dalam diri Ui Geom secara bertahap kehilangan kendali. Dia mengingatkan lawannya untuk tidak bertindak terlalu brutal seperti terakhir kali. Mereka sama sekali berbeda dari gerombolan itu. Namun bagi Ui Geom, perbedaan itu semakin kabur. Di dalam dirinya, kemarahan, balas dendam, dan kebenaran bercampur menjadi satu. Membedakan batas di antara mereka menjadi semakin sulit. 2 orang bertopeng menemukan kelompok Dabin di dalam sebuah bar yang telah ditinggalkan. Tanpa disangka, mereka sudah duduk di sini menunggu kedatangan mereka berdua sejak lama. Mereka membawa tongkat besi dan dengan cepat mengepung mereka berdua. Menghadapi keunggulan jumlah yang mutlak, Kang Yun-ki dan Ui Geom tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa dengan gigih menghadapi pertempuran. Namun tak lama kemudian keduanya dicengkeram oleh lawan, pemimpin kelompok mereka, Dabin, maju ke depan. Dengan tegas dia melepaskan topeng Kang Yun-ki, dan dia mengenalinya. Dia bahkan bercanda mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto sebagai kenang-kenangan. Apa ini? Mencoba membalas dendam pada kami, ya? Karena si Jisung sialan itu, lepaskan, bajingan. Ui Geom memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan diri dari cengkeraman. Kedua belah pihak sekali lagi jatuh ke dalam perkelahian. Kang Yun-ki memanfaatkan kesempatan untuk memecahkan jendela kaca, membawa Ui Geom dan dengan cepat melarikan diri dari sini. Dabin sangat marah, memimpin anak buahnya mengejar mereka berdua tanpa henti. Melihat mereka berdua hampir terkejar, Kim Sung Jun melaju dari seberang jalan. Dia meminta mereka berdua untuk naik ke mobil,
lalu melaju dengan kecepatan penuh, akhirnya berhasil lolos dari para pengejar. Untuk sementara, mereka bisa lolos dari bahaya. Ui Geom yang terluka tidak berani pulang. Dia hanya bisa meminta bantuan Kim Sung Jun untuk menolongnya selama 1 malam. Kim Sung Jun dengan enggan setuju membiarkan Ui Geom menginap di gymnya. Mereka berdua mulai berbicara satu sama lain tentang impian tinju mereka, harapan keluarga, dan pilihan masing-masing. Kim Sung Jun menertawakan dirinya sendiri. Jika tidak salah jalan, mungkin sekarang dia sudah menjadi petinju tingkat nasional. Kim Sung Jun menyadari bahwa Ui Geom semakin mirip dengan dirinya yang dulu. Dalam kemarahannya, dia telah menyimpang dari jalannya. Dia menasihati Ui Geom untuk tidak berkelahi lagi, kembali ke jalur lama dan terus belajar dengan giat. Sung Jun mengingatkan bahwa begitu menggunakan tinju menjadi kebiasaan, maka akan terus seperti itu, tanpa perlu alasan lain lagi. Di sisi lain, Duin menunjukkan video yang direkamnya kepada temannya, Gisu. Ketika dia bertanya siapa orang lain dalam video itu, Kim Nam Hyop secara proaktif menyebutkan nama orang ini. Gisu bertanya padanya apakah dia ingin membuat tangan atau kaki lawan tidak berfungsi. Nam Hyop menjawab bahwa terserah dia untuk memutuskan apa yang dilakukan oleh seorang siswa pintar dari SMA Seomun di sini. Bukankah ayahmu ingin kamu fokus belajar sehingga dia mengirimmu ke sana? Ikuti teladan ayahmu, cepat menjadi dokter yang hebat, lalu bantu aku, ya? Lee Jisan sadar kemarin. Siapa? Ah, si bajingan beracun itu. Lalu kenapa? Ada apa? Bajingan itu tidak gagal karena nilai buruk sehingga menjadi seperti itu? Ayahmu paling tahu itu, bajingan. Tapi ayahmu benar-benar gila. Itu sudah 2 tahun yang lalu, kan? Atau 3 tahun, sampai sekarang masih diungkit-ungkit? Ya Tuhan, sungguh mengerikan, sangat menakutkan. Kurasa itulah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter. Jadi, sudah memilih sekolahnya. Aku sudah bertanya pada beberapa junior, ternyata dia ada di Gaeonsong. Gaeonsong pindah ke distrik sebelah. Ya, besok berangkat, aku akan mengurusnya sendiri. Tapi hei, kalian berdua, kali ini beri aku lebih banyak uang. Kita berteman, tetapi kamu hanya memanggilku saat kamu butuh. Aku sedih, jadi kali ini, tambahkan uang jajan untukku ya. Keesokan harinya, Gisu pergi sendirian ke sekolah tempat Kang Yun Ki belajar. Dia langsung masuk ke ruang latihan band untuk menanyakan kelasnya. Tanpa diduga, dia kebetulan bertemu dengan kelompok Namsung SIK di sini. Melihat anak buahnya diancam, Namsung SIK maju ke depan untuk menuntut keadilan bagi anak buahnya. Tetapi dia ditendang oleh Gisu hingga jatuh ke tanah. Namsung SIK dengan cepat menunjukkan jurus andalannya. Dia membalikan badan dan mengunci Gisu dengan kakinya. Tetapi hanya dengan beberapa pukulan, dia bisa lolos dari kendali Sung SIK. Sekaligus membalikan keadaan dengan jurus yang sama. Dia langsung menyerang hingga membuat kaki Namsung SIK cacat. Setelah itu dia kembali memerintahkan mereka untuk segera memanggil Kang Yun Ki ke sini. Tidak lama setelah itu, Ui Geom dan Kang Yun Ki muncul satu persatu. Ui Geom bersiap untuk maju bertarung, tetapi dengan cepat dihentikan oleh Kang Yun Ki lagi. Menjauhlah, ini urusanku. Kali ini, Kang Yun Ki memutuskan untuk menghadapi sendiri masa lalu yang memalukan itu. Hari ini tidak lari lagi, aku mengizinkanmu. Cepat lari. Ternyata Kang Yun Ki dan Gisu sudah lama sekolah bersama di sekolah swasta sejak SMP. Selama waktu itu, dia dan Jisung sering diejek oleh kelompok Kim Nam Hyeo. Pihak lawan memberinya 2 pilihan. Entah patuh menyerahkan 100 ribuan uang jaminan setiap minggu, dan mereka akan menganggap mereka berdua sebagai anak buahnya, atau mereka akan dipukuli sampai mereka lulus. Sebagian besar orang akan memilih untuk berkompromi. Hanya Jisung yang tidak mau menyerah. Meskipun dia sering dipukuli secara fisik oleh mereka. Meskipun dia kesakitan sampai tidak bisa berdiri, Jisung masih tidak mau menundukkan kepala. Hari itu, mereka berdua tertangkap lagi oleh mereka. Menghadapi uang jaminan sebesar 500 ribu won, Kang Yun Ki mengeluarkan semua uang tabungannya. Tetapi itu hanya cukup untuk 240 ribu won. Sedangkan Jisung tidak punya uang sama sekali. Pihak lawan menerima uang dari Yun Ki dan membiarkannya pergi. Hanya meninggalkan Jisung sendirian yang harus menanggung pukulan dari mereka. Kang Yun Ki menyeret langkahnya yang berat dan pergi dari sana. Namun di dalam hati dia merasa semakin khawatir. Dia tidak ingin berdiri dan melihat dirinya diancam oleh mereka seperti itu. Tetapi dia hanya seorang pengecut yang tidak berdaya. Akhirnya dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk kembali ke sana. Tetapi dia melihat Jisung telah didorong dari atap oleh kelompok itu, jatuh ke tanah dengan keras. Pemandangan ini telah menjadi luka psikologis terbesar dalam hidupnya. Juga telah menjelaskan mengapa dia ingin menjadi pahlawan bertopeng.
Ini adalah kompensasi dan penebusan atas tindakan lemahnya di masa lalu. Kali ini Jisung melihat Kang Yunki tidak lari. Sebaliknya, dia tertawa mengejek dengan dingin, mengatakan bahwa dia masih sama, tidak ada yang berubah. Ingatan lama langsung kembali. Ejekan, pukulan dan tendangan itu seolah-olah terulang kembali. Pihak lawan dengan tidak tergesa-gesa melancarkan serangan probing. Dia terus-menerus memprovokasi Yunki dengan kata-kata, bahkan menggunakan nama pahlawan SMA untuk mengejeknya. Dia juga tidak lupa berbalik dan bertanya kepada Ui Gyeom dengan acuh tak acuh, "Kenapa kamu memukul orangku? Jika dia ingin balas dendam, apa yang bisa dia bantu? Karena hal itu, hari ini kamu harus menerima akibatnya." "Kamu tahu, aku tidak tahu apa-apa." "Hah, hei, pengecut. Kamu tidak merasa bersalah?" "Hah, temanku hari ini dipukuli secara fisik. Kamu harus memberiku alasan." "Aku tidak peduli dengan pandanganmu, karena aku merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin mengalahkannya saja." Melihat Kang Yunki terbaring kesakitan di tanah, Ui Gyeom tidak bisa menahannya lagi dan dengan tegas menyerbu ke dalam pertempuran. Menghadapi serangan Ui Gyeom, Gisu justru seperti sedang bermain dengan teman kecilnya yang nakal. Dengan ringan dia menetralisir setiap serangan yang dilancarkan Ui Gyeom. Bahkan saat terkena beberapa pukulan darinya, dia tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. Di wajahnya, dari awal sampai akhir, selalu ada senyum mengejek. Namun, ketika dia serius memasuki pertarungan, dalam sekejap, seluruh situasi berubah total. Kim Ui Gyeom tumbuh dalam keadaan makmur dan tanpa beban sejak kecil. Dia pada dasarnya tidak bisa menahan pertarungan jalanan seperti itu. Kesenjangan kekuatan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga kehancuran total dalam kualitas psikologis dan keterampilan bertahan hidup. Pendidikan keluarga yang baik telah menumbuhkan kesadaran moral Kim Ui Gyeom, tetapi itu tidak bisa memberinya kemampuan untuk bertahan hidup dalam kenyataan yang kejam ini. Setiap pukulan Cek Gisu sangat brutal. Kekuatan dan kecepatannya benar-benar mengalahkan Kim Ui Gyeom, membuatnya memegangi lengannya kesakitan. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lagi. Cek Gisu mengangkat gitar di sudut ruangan. Dia ingin melumpuhkan satu kaki Kim Ui Gyeom. "Karena kamu, hari ini aku akan menghancurkan temanmu. Hentikan!" Pada saat yang sangat genting, Lee Gul-jae tiba-tiba muncul. Begitu dia muncul, suasana di sana langsung berubah. Cek Gisu dengan cepat mengenali pria ini. Dalam hatinya tidak bisa tidak merasa sedikit cemas dan tegang. Tidak berani menghadapi lawan secara langsung. Dia menarik senyum kejam di wajahnya, mengambil pemutar kaset Kim Ui Gyeom dan pergi. Hanya melemparkan satu kalimat, "Aku ambil ini ya. Kang Yunki, jangan membuat kekacauan lagi. Aku sudah membayar hutangnya." Kim Ui Gyeom terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Ayahnya sangat marah, terus-menerus menanyai siapa yang membuat putranya menderita seperti ini. Menghadapi pertanyaan ayahnya, Kim Ui Gyeom membuka mulutnya dan menyebutkan sebuah nama, Kim Nam Hyeo. Ayahnya tertegun setelah mendengarnya. Dia dan ayah Kim Nam Hyeo memiliki hubungan bisnis satu sama lain. Begitu masalah hukum disebutkan, itu juga berarti dia harus berjuang melawan kepentingannya sendiri. Kim Ui Gyeom bertanya pada ayahnya dengan nada menyelidik, bisakah dia memenjarakannya? Begitu dia selesai berbicara, ruangan itu langsung jatuh ke dalam suasana yang suram. Setelah orang tuanya meninggalkan kamar rumah sakit, Kim Ui Gyeom menoleh dan menatap Kang Yunki. Dia bertanya apakah dia merasa bersalah padanya. Karena membantunya membalas dendam, dia berkelahi, lalu terluka di seluruh tubuh, bahkan meniru menjadi superhero seperti anak kecil yang kekanak-kanakan. Kang Yunki ingin meminta maaf, tetapi langsung disela oleh Kim Ui Gyeom. "Jangan tunjukkan simpati padaku, aku sudah bilang, aku benar-benar tidak peduli dengan urusanmu." Brengsek yang menyebalkan itu, dia terlihat sangat mengundang pukulan, jadi aku hanya ingin mengalahkannya. Kemudian bajingan itu membawa teman-temannya. Kang Yunki menasihati Kim Ui Gyeom untuk tidak melanjutkannya. Masalah ini harus berhenti di sini, tetapi Kim Ui Gyeom tiba-tiba balik bertanya, jika dia tahu dari awal bahwa dia tidak bisa melakukannya, lalu mengapa dia masih ingin memulainya? Pertanyaan ini seperti palu yang menghantam hati Kang Yunki dengan keras. Keesokan harinya, ayah Kim Ui Gyeom mengajukan cuti untuknya, berencana mengirimnya ke Amerika Serikat untuk belajar, sepenuhnya menjauh dari semua ini. Kang Yunki sekali lagi datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Kim Ui Gyeom. Dia terus terang mengakui bahwa dia selalu merasa sangat malu. Tahun itu, dia melarikan diri dengan lemah, meninggalkan Kim Ui Gyeom sendirian untuk menanggung penderitaan interaksi. "Kamu sudah mencoba, aku sudah melihatmu kembali." Ternyata orang-orang itu menemukan Kang Yunki kembali, jadi mereka membiarkan Kim Ui Gyeom pergi, bersiap untuk memberi Kang Yunki pelajaran, tetapi Kim Ui Gyeom tiba-tiba berlari sekuat tenaga untuk menghentikan mereka. Tindakan ini membuat mereka semakin marah, jadi mereka menempatkannya di pagar pembatas atap,
menggunakannya sebagai cara untuk mengintimidasi Kim Ui-geom. Mereka berteriak berpura-pura melepaskan tangan mereka sambil bercanda menghitung dari 1 sampai 3. Tetapi saat mereka menghitung sampai 3, mereka semua benar-benar melepaskan tangan mereka. Aku menjadi seperti ini bukan karena kamu, bodoh, itu karena aku ingin menyelamatkanmu. Kamu bilang akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan semuanya kan? Jadi ayahku akan secara resmi mengajukan tuntutan. Meskipun kekuatan ayah Kim Nam-hyuk sedikit lebih kuat, tetapi karena kamu, aku pikir itu sangat layak untuk dicoba. Dalam tidurnya, Kim Ui-geom sekali lagi melihat sosok kakak laki-lakinya yang sudah meninggal. Dia mengikuti kakak laki-lakinya melewati koridor rumah sakit. Ibu Kim Ui-geom menemukan putranya tidak ada lagi, jadi dia panik berlari mencari putranya ke seluruh rumah sakit. Akhirnya, dia menemukan Kim Ui-geom di atap. Dia sedang duduk sendirian di pagar pembatas, sosoknya kesepian, matanya kosong dan tanpa jiwa. Ibu Kim Ui-geom ketakutan setengah mati. Dia memohon putranya untuk tidak melakukan hal bodoh. Kim Ui-geom perlahan menoleh. Dia berkata dengan suara rendah bahwa akhirnya dia mengerti keputusasaan kakaknya saat itu. Pada saat itu, ibu Kim Ui-geom benar-benar hancur. Dia menangis dan mengakui bahwa dia selalu menghindari tanggung jawab. Demi integritas keluarga di mata orang lain, dia memilih untuk diam. Ibu Kim Ui-geom meminta maaf padanya karena dia terlalu egois dan serakah. Karena itu dia selalu acuh tak acuh terhadap penderitaan yang harus ditanggung anak-anaknya. Tapi Kim Ui-geom hanya mengatakan satu kalimat, aku sudah terlalu lelah, tidak bisa terus bertahan lagi. Kalimat ini seperti tetes air terakhir yang membuat ibunya benar-benar runtuh. Serangan panik sementara itu kambuh lagi. Dia berlutut di tanah kesakitan, terisak-isak seolah tidak bisa bernapas. Tepat pada saat ini, Kim Ui-geom berjalan dan menarik lengan ibunya. Setelah kembali ke kamar rumah sakit, ayahnya menyebutkan akan mengaturnya untuk pindah sekolah ke Amerika, melanjutkan belajar seperti cerita sehari-hari. Namun ini adalah pertama kalinya ibu Kim Ui-geom menyela keputusan suaminya. Dia menarik suaminya keluar ke koridor di luar kamar rumah sakit. Di matanya, penuh dengan kemarahan dan juga kesedihan yang telah lama terpendam. Suaranya gemetar tetapi setiap kata sangat jelas. Dia memberitahu suaminya bahwa tadi Kim Ui-geom hampir melompat dari atap. Hampir saja mereka akan kehilangan anak mereka sekali lagi. Dia dengan tegas mengatakan bahwa mulai sekarang, dia akan benar-benar berdiri untuk melindungi anaknya. Seorang ibu yang dulu lemah dan pengecut di masa lalu, namun menunjukkan kekuatan seorang ibu dengan kuat pada saat yang paling penting. Keesokan harinya, dalam perjalanan Lee Gul-jae ke sekolah, dia dikejar dan dihentikan oleh orang jahat dari sekolah lain. Lawan dengan jumlah yang sangat banyak selangkah demi selangkah bergerak maju. Jelas mereka telah bersiap-siap sebelum muncul. Lee Gul-jae tanpa ragu-ragu membuang tasnya, dengan cepat berbalik dan lari ke gang kecil di samping. Secara proaktif bergerak untuk memancing lawan ke medan perang dengan medan yang lebih cocok untuknya. Di gang kecil dengan ruang yang sempit, dia dapat membatasi keuntungan jumlah lawan untuk bertarung dengan mudah. Lee Gul-jae menghindar dari serangan sambil dengan cepat membalas, mengalahkan satu persatu lawan yang terus menyerang. Setelah mengalahkan sekelompok dari mereka, Lee Gul-jae sekali lagi berbalik dan lari. Tapi begitu keluar dari gang, sudah ada 2 orang yang berdiri di sana untuk menghadangnya. Menghadapi pengepungan dan serangan mereka, Lee Gul-jae hanya dengan beberapa pukulan berhasil membuat mereka berdua mundur terus-menerus. Tetapi dia tidak sengaja terkena pot bunga di kepala oleh salah satu dari mereka. Yang lain juga mengambil kesempatan untuk menerjang, memeluknya erat dari belakang lalu membantingnya dengan keras ke tanah secara langsung, menyebabkan bahu Lee Gul-jae terkilir. Dia masih mencoba menahan rasa sakit fisik, menundukkan kepala untuk merapikan topinya, menggigit giginya dan terus berlari. Tetapi saat dia berbalik dan berbelok di sudut, Cek Gisu tiba-tiba muncul dan menyerang, menyebabkan Lee Gul-jae jatuh ke tanah. Saat ini kekuatan Lee Gul-jae sudah terkuras setengah dan bahunya masih terkilir. Cek Gisu mengusulkan 1 lawan 1, dia bahkan secara khusus menunjuk ke bahu Lee Gul-jae yang terkilir. Bersama dengan satu kakinya yang terluka di pergelangan kaki, dia mengatakan bahwa ini adalah pertarungan yang sepenuhnya adil. Namun, kata adil hanyalah lelucon ironis. Lee Gul-jae menggertakkan gigi dan terus berjuang. Dia tahu jelas bahwa lukanya tidak menguntungkan tetapi tidak mau mundur. Cek Gisu selangkah demi selangkah mendekat terus-menerus mencoba menyerang luka di bahu Lee Gul-jae. Setiap serangan membawa rasa opresi. Meskipun lukanya sangat sakit hingga kepalanya penuh keringat, Lee Gul-jae masih dengan gigih terus melawan, mencoba merebut kesempatan untuk membalas Cek Gisu. Tetapi Cek Gisu sama sekali tidak mengasihani. Kata-katanya terus-menerus mengejek dan menantang, mengatakan bahwa Lee Gul-jae tidak lebih dari itu. Berdasarkan apa dia berani bertingkah seperti ini di depannya,
Lee Gul-jae dengan cepat mengambil kesempatan untuk membalas. Sebuah pukulan kait langsung membuat Cek Gisu terkejut. Sudahlah, jangan sentuh aku. Setelah itu, keduanya terus bertarung. Cek Gisu membidik titik lemah Lee Gul-jae untuk menjatuhkannya. Pukulan-pukulan berturut-turut membuat Lee Gul-jae tidak bisa bertahan dan jatuh. Bajingan, sekarang selesaikanlah. Hei, urus dirimu sendiri. Setelah Kim Ui-gyeom keluar dari rumah sakit, ibunya menyewa sebuah rumah untuk mereka berdua tinggali sementara. Meskipun ruangannya tidak terlalu besar, dia masih dengan tegas mengatakan, besok kita akan mencari villa kecil yang lebih nyaman. Dia juga memutuskan minggu depan akan mulai bekerja lagi. Ibu Kim Ui-gyeom tidak ingin menghindar lagi. Dia berkata kepada Kim Ui-gyeom bahwa mulai sekarang dia hanya akan hidup untuk mereka berdua. Dia hanya berharap dia bisa hidup bahagia, melakukan hal-hal yang benar-benar dia sukai. Kim Ui-gyeom menatap ibunya dengan terharu dan mengangguk. Dia berkata dengan suara lembut bahwa sebenarnya di masa lalu dia terlalu peduli dengan prestasi sehingga mengabaikan perasaan anaknya. Ibu Kim Ui-gyeom dulunya adalah siswa terbaik di kelas, tetapi sekarang dia masih bekerja untuk orang lain. Hidup ini sama sekali tidak hanya ditentukan oleh nilai. Sejak saat itu, hubungan antara ibu dan anak mereka juga telah berdamai. Kondisi Kim Ui-gyeom juga perlahan pulih. Dia setuju untuk bernegosiasi dengan ibunya tentang pindah sekolah setelah kesehatannya stabil kembali. Pada saat yang sama, Lee Gul-jae sedang berbaring di ranjang rumah sakit, bergumam sendirian tentang hukum totalitas kekerasan. Dia berkata bahwa semakin banyak konflik yang diciptakan, pada akhirnya juga akan menerima kembali apa yang telah dilakukan. Malam harinya, Kang Yun-ki datang sendirian untuk mencari Cek Gisu untuk mengambil kembali pemutar kaset Kim Ui-gyeom. Ini ya, tapi kenapa kamu datang sendirian? Di mana pahlawan supernya? Tapi ini, kamu tahu kan ini rusak. Tahu, jadi kembalikan. Tidak mau? Sekarang bagaimana? Harus diambil kembali. Cek Gisu bersama dengan Kang Yun-ki pergi ke tempat parkir bawah tanah, bersiap untuk pertarungan satu-satu. Kang Yun-ki segera menyerbu dan langsung melancarkan serangan. Pukulan-pukulan yang terus-menerus dilontarkan membuat Cek Gisu sejenak tidak sempat melawan. Tetapi dia dengan cepat bereaksi, meraih satu kaki Kang Yun-ki dengan tangannya. Tangan lainnya terus-menerus memukul wajahnya. Kang Yun-ki tidak mau menyerah, dia melompat dan melakukan tendangan berputar. Tendangan ini benar-benar menyulut amarah di dalam Cek Gisu. Keduanya terus menyerbu satu sama lain. Sebuah konfrontasi langsung yang sangat sengit. Namun, seiring dengan terkurasnya fisik, Kang Yun-ki juga perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sebuah tendangan terbang dari Cek Gisu membuatnya jatuh ke tanah kesakitan, tidak bisa bangun lagi. Di sisi lain, kakek tiba-tiba datang mengunjungi ibu dan anak Kim Ui-gyeom. Kim Ui-gyeom bahkan belum sempat bereaksi, dia sudah mendengar kakeknya dengan dingin dan tenang menyatakan bahwa dia ingin membawa Kim Ui-gyeom pulang dan membawa ibunya ke rumah sakit untuk terapi. Alasan utamanya adalah kondisi mental ibunya yang sering tidak stabil selama waktu yang lama. Minum obat tidak efektif, gangguan obsesif-kompulsif semakin parah. Sekarang dia dengan sengaja membawa putranya pindah dan tidak membiarkannya pergi ke sekolah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan kegiatan dasar dari keluarga normal. Mendengar kata-kata ini, Kim Ui-gyeom maju dan mencoba menjelaskan untuk ibunya. Tetapi kakeknya berkata dengan serius bahwa mereka melakukan itu adalah untuk kebaikannya. Suaranya sedih tetapi juga sangat dingin. Seolah-olah ini adalah pengorbanan yang harus mereka lakukan. Setelah itu kakeknya meminta dua staf rumah sakit jiwa untuk bersiap secara paksa membawa ibu Kim Ui-gyeom pergi. Dengan alasan keluarga meminta izin untuk intervensi kesejahteraan sosial. Ibu Kim Ui-gyeom mendengar ini, seluruh tubuhnya langsung jatuh ke dalam kondisi sulit bernapas. Tetapi masih dengan gigih mencoba menelepon pengacaranya, meminta perlindungan pribadi dan membutuhkan bantuan pengacara. Telepon ini adalah pertama kalinya dia tidak perlu bergantung pada siapapun, berdiri sendiri untuk melindungi martabat dan hak-haknya. Kim Ui-gyeom, ibu pasti akan segera kembali menjemputmu. Tunggu ibu ya, oke kan? Di sisi ini meskipun Kang Yun-ki telah gagal, Cek Gisu masih setuju untuk mengembalikan pemutar kaset Kim Ui-gyeom. Kakek tahu bahwa ibu Kim Ui-gyeom telah mengundang pengacara untuk campur tangan. Hanya dengan tenang mengatakan bahwa perjuangan ibunya ini sama sekali sia-sia. Karena dalam sistem medis, dia adalah bos besar, hak untuk berbicara sepenuhnya ada di telapak tangannya. Setelah mengucapkan kalimat yang penuh dengan sindiran ini, kakek tersenyum menjelaskan kepada Kim Ui-gyeom bahwa ini adalah kekuasaan. Setelah itu, dia mulai lagi dengan alasan ingin yang terbaik untuknya.
secara sepihak mengatur masa depan Kim Ui-geom. Kakeknya menyatakan akan mengirimnya ke sekolah asrama di Boston, Amerika Serikat, membantunya keluar dari lingkungan keluarga yang tidak baik, memulai hidup baru. Dan sebelum semua prosedur itu selesai, Kim Ui-geom untuk sementara akan dipaksa tinggal bersama kakeknya. Tepat pada saat ini, Kim Ui-geom tiba-tiba menerima telepon dari Kang Yun-ki. Dia tanpa kata langsung membuka pintu, turun dari mobil, berbalik dan lari. Setelah mereka berdua bertemu, Kang Yun-ki berkata kepadanya bahwa hari ini dia melihat ayah Kim Ui-geom di sekolah dan juga mendengar bahwa dia akan segera belajar di luar negeri. Yun-ki tidak mempertanyakan atau menahan, hanya diam-diam mengeluarkan pemutar kaset dan memberikannya kepadanya, lalu dengan serius mengatakan dia minta maaf. Saat berbalik dan melangkah pergi, Kang Yun-ki tiba-tiba berbalik dan mengingatkan Kim Ui-geom bahwa dia telah selesai memperbaiki pemutar kaset untuknya. Kim Ui-geom memakai earphone-nya, mengingat kembali kata-kata yang pernah diucapkan kakak laki-lakinya. Jangan hanya mendengarkan dengan telinga tetapi rasakan dengan hati. Ini bukan musik tetapi getaran yang sangat hidup. Keesokan harinya, ayah Kim Ui-geom kembali mencari Kang Yun-ki untuk menanyakan keberadaan Kim Ui-geom. Dia tidak pulang ke rumah sepanjang malam. Tetapi Kang Yun-ki juga tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, Cek Gisu tiba-tiba melihat Kim Ui-geom berdiri di depan gerbang sekolahnya. Dia tahu dia datang untuk mencarinya, jadi dia bersiap untuk pindah ke lokasi lain untuk berbicara. Kemana? Siswa harus di sekolah. Keduanya langsung saling menyerang, pertempuran besar secara resmi dimulai. Kim Ui-geom dan Cek Gisu hanya bertarung kurang dari beberapa ronde. Kim Ui-geom jatuh ke tanah terkena serangkaian serangan sengit dari Cek Gisu. Pukulan-pukulan jatuh seperti hujan tanpa ampun. Tapi Kim Ui-geom masih menggertakkan giginya mencoba untuk bangun. Berkali-kali dijatuhkan, sekali lagi berdiri dengan gigih. Setiap kali dia bangun, dia harus menghadapi tantangan yang lebih sulit dari sebelumnya. Tapi itu juga membuatnya lebih kuat. Tapi kali ini sepertinya dia tidak bisa bangun lagi. Benar-benar seperti anjing mati. Hei, pahlawan super, kamu juga merasa senang kan? Bertarung seperti ini ya? Kamu tahu kenapa? Kita berdua, di sini rusak makanya jadi begini. Kita berdua, hanya tumpukan sampah yang rusak. Apa yang kamu tertawakan? Jangan membuatku tertawa lagi. Aku, bagaimana bisa sama sepertimu? Oh, baiklah, lanjutkan bajingan. Mau apa? Bangunlah. Akhirnya Kim Ui-geom sekali lagi berdiri. Dia mengangkat tangan kanannya yang masih terbalut gips, memberikan pukulan yang sangat keras ke kepala Cek Gisu. Tanpa menunggu lawan bereaksi, dia melanjutkan dengan pukulan berat lainnya. Pukulan ini secara langsung membuat Cek Gisu benar-benar jatuh ke tanah. Hei, benda tidak berguna milikmu itu, aku mengerti mengapa kamu terus memakainya. Kamu juga merasakannya kan? Mengakui diri tidak berguna juga merupakan cara untuk merasa lebih lega. Kita tidak bisa memperbaiki siapapun, karena semakin mencoba memperbaikinya, semakin merusaknya. Sama sepertimu, pada saat itu, semua luka tersembunyi, harga diri yang tertekan, mencoba mempertahankan keadaan normal, semuanya telah meledak. Kim Ui-geom mengingat tuntutan yang ayahnya berikan padanya, memintanya untuk menjadi seperti kakak laki-lakinya, Sukyung. Itu bukan hanya harapan, tetapi juga pemaksaan. Itulah juga sumber dari penolakan diri yang terus-menerus dan pengejaran kesempurnaan palsu yang tidak henti-hentinya. Kim Ui-geom memakai earphone-nya, memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir pada Cek Gisu. Tepat pada saat ini, tiba-tiba seseorang menerobos masuk ke dalam kerumunan. Dengan cemas berteriak memanggil namanya, Kim Ui-geom. Ayahnya melihatnya seperti itu lalu bertanya ada apa. Kim Ui-geom saat ini seperti tiba-tiba terbangun dari mimpi. Dia bergumam mengatakan, dia sudah mengingatnya, mimpinya. Kim Ui-geom berkata dia menyukai langit biru, dia ingin keluar dari cengkeraman dan tekanan. Ini adalah penerbangan pertama dalam hidupnya. Tetapi penerbangan itu, sama sekali tidak benar-benar lepas landas ke langit. Melainkan akhirnya dia juga telah keluar dari penindasan dan kemarahan. Terbang keluar dari diri masa lalu yang telah terjebak sangat lama sebelumnya. Kim Ui-geom, ada apa denganmu? Kenapa kamu seperti ini? Ayah, baru sekarang, ayah menanyakan alasannya. Tidak lama setelah itu, ibu Kim Ui-geom mengantarkannya ke bus menuju SMA Monseong. Tidak disangka Kang Yun-ki juga muncul di bus ini. Dia berkata bahwa bagaimanapun juga dia akan dipaksa pindah sekolah. Lebih baik mereka berdua bersama-sama. Sangat cepat bus telah memasuki sekolah baru ini, SMA Monseong. Dari luar terlihat sangat suram dan usang. Tapi itu adalah tempat berkumpulnya para siswa nakal yang sulit diajar. Dari jauh datang, kalian sudah bekerja keras, agak terlambat. Cepat turun dari bus, cepatlah, cepat turun dari bus. Dikatakan bahwa jika Anda masuk dalam 10 besar di peringkat pertempuran, Anda akan bisa lolos dari ikatan sekolah ini.
Namun bagi mereka, mungkin ini adalah permulaan yang baru. Kim Ui-gyeom melihat kampus yang asing dan bahaya tak terduga di depan matanya. Dia tahu bahwa mulai dari saat ini, inilah penerbangan sejati miliknya.